pada pembawa acara dan panitia yang sudah bekerja keras sehingga terselenggaranya pertemuan ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Agus dan Pak Eki serta Pak Agung ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah hadir dan berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara masa pengenalan ini. Ya, ayah bunda yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, memang eh, saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang sudah ikut serta. Yang pertama, tujuan diadakannya pengenalan itu adalah supaya kita bisa melihat. Jadi ayah bunda sekalian nanti akan dipaparkan program Idul Fitri terutama buat kelas 12 gitu ya, yaitu program untuk sukses PTN di 2026 gitu ya. Dan untuk kelas 10-11-nya mungkin bagaimana sukses mencapai rapot yang lebih tinggi atau naik. Nah, yang harus digarisbawahi ayah bunda sekalian, bahwa kesuksesan putra putri kita itu bukan berdiri sendiri, tapi harus disokong dengan berbagai elemen, bukan elemen, stakeholder. Jadi, ayah bunda sekalian, supaya putra putri kita sukses berarti kita harus kolaborasi antara siswa, kemudian pengajar dan mohon maaf, Nurul Fikri dan orang tua, gitu ya, dengan peran masing-masing ya bunda sekalian. Memang kita juga menyadari bahwa Ananda atau siswa ini digembleng di kita itu dalam seminggu hanya 6 jam, atau kalau dirata-ratakan per hari hanya 1 hari per jam. Nah, sementara kebanyakannya gitu ya di sekolah berarti kan 8 jam per hari atau 7 jam gitu ya. Berarti ya coba 6 jam dalam seminggu ini coba kita maksimalkan untuk mensupport putra putrinya supaya sukses di PTN 2026. Ya, yang pertama barangkali memang yang harus bergeraknya itu adalah siswanya. Bagaimana siswanya punya keinginan buat berprestasi. Bagaimana siswanya punya keinginan buat lulus di PTN 2026. Karena kalau misalkan pelakunya saja tidak mau atau tidak mau lulus atau tidak menggunakan atau tidak mau sukses gitu ya. Ya kita di luar juga agak susah ya. Nah, jadi yang pertama memang yang akan kita coba bangkitkan itu adalah bagaimana motivasi berprestasinya. Dan itu nanti ada di salah satu pelajaran yang namanya BIP. Gimana siswa itu ya tadi mereka bisa bisa ada keinginan buat berprestasi, ya, berprestasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita sebagai Nurul Fikri sebagai penyupport itu kita mencoba support dengan soal-soal atau misalkan TO dan seterusnya yang memang bisa mensupport di SNBT tahun 2026 dengan soal yang kita rumuskan dengan tim pengajar yang luar biasa gitu ya. Kemudian pengajar-pengajarnya pun cara menyampaikan yang luar biasa. Selain itu pun nanti kita dari sisi akhlaknya pun kita coba perhatikan ayah bunda sekalian. Jadi perlu ayah bunda sekalian ketahui bahwa pengajar di Nurul Fikri itu tidak boleh merokok. Itu salah satu komitmen dari Nurul Fikri supaya pengajar itu selain dia memberi pelajaran secara akademik, dia juga memberikan contoh secara akhlak. Gitu. Nah, yang kedua Hanif, artinya setiap pengajar kita pasti tidak pernah tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, kemudian buat yang perempuannya kita juga pakai kerudung, ayah bunda sekalian. Dan kita juga pengajar kita, insya Allah perkataan-perkataannya terjaga, gitu. Itu saking concernnya kita buat kemajuan. Nah, kembali ke yang tadi, ayah bunda sekalian, peran siswa yang paling utama adalah siswanya tadi. Kemudian kita sebagai Nurul Fikri penyokong,
Kita menyokong dengan soal, dengan TO, pengajar, kemudian silabus, kemudian nanti ada SIP, apalagi ya, nanti ada TO, ada online-nya juga dan seterusnya. Itu hidangan-hidangan yang kita sajikan buat siswa. Nah, dan bagaimana peran orang tua? Nah, peran orang tua ya Bunda sekalian dalam hal ini adalah eh, mendoakan, gitu ya. Karena kita harus tahu ayah bunda sekalian, saya juga sebagai orang tua, anaknya 5, ayah bunda sekalian, gitu ya, bahwa peran doa orang tua itu sangat luar biasa, gitu ya. Bahkan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Begitupun murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Ketika kita mendoakan kepada anak-anak kita, gitu ya, itu bentuk support dari orang tua. Gitu. Karena ayah bunda sekalian, doa orang tua itu sangat mujabah, terijabah, gitu ya, gitu. Dulu terus terang saya lulusan PGRI ya bunda sekalian, tapi alhamdulillah kuliahnya di matematika ITB. Nah ternyata ketika ditelusuri ayah bunda sekalian, ternyata doa bapak dan ibu saya teh setiap malam tahajud mendoakan saya gitu. Sampai ngomong ya ibu jeung bapak teh ngadoakeun maneh gitu. Tiap penting gitu kan bahasa Sunda ya misalkan gitu. Supaya maneh teh sukses gitu kan kuliah. Gitu. Jadi bercermin dari situ ya mudah sekalian bahwa anak PGRI aja bisa masuk ITB, ayah mudah sekalian. Apalagi SMA negeri gitu di Bandung lah gitu kan. Sangat mungkin masuk ke perguruan-perguruan tinggi yang sangat favorit. Nah, tapi artinya kalau melihat contoh dari orang tua saya itu, ya tadi, orang tua, kita sebagai orang tua harus mendoakan putra-putrinya supaya sukses menghadapi SMA itu, gitu kira-kira. Supaya dimudahkan belajarnya, ya kan? Supaya dimudahkan TO-nya, supaya dimudahkan menuntut ilmunya, supaya nanti dimudahkan SMB-nya. Cukup sholat tahajudnya 11 rakaat per malam. Nggak usah lebih kalau 11 rakaat gitu. Ya ibu sekalian gitu ya. Jadi sekali lagi ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian sudah mempercayakan putra putrinya ke Nurul Fikri gitu kan. Mari kita berkolaborasi antara siswa Nurul Fikri sama orang tua. Oh iya satu lagi ibu sekalian. Sisi lainnya, sisi vertikalnya ibu sekalian, kita harus ingat bahwa anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat lain Allah itu mengatakan bahwa anak itu sebagai ujian. Ujian yang dititipkan kepada kita. Nah, yang namanya ujian bisa sukses bisa gagal. Mari ayah bunda sekalian, titipan Allah Subhanahu wa taala kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita didik dengan pendidikan yang bagus. Kemudian kita kasih nafkah, kita kasih rezeki dengan rezeki yang halal, dan baik halal secara bagaimana cara mencarinya ataupun halal dalam segi zatnya. Gitu ya bunda sekalian. Gitu ya, dua hal itu yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan karena anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita caranya buat menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin tidak panjang lebar mungkin ya Pak Hasbi sudah ngasih kode gitu. Sambutannya jangan terlalu banyak gitu. Baik itu aja sekali lagi ayah bunda sekalian saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda. Kemudian mari kita berkolaborasi antara siswa Nurul Fikri dan ayah bunda. Dan kedepannya ayah bunda ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kami ayah bunda tolong kasih tahu ke kami gitu. Jangan di akhir. Kalau bisa di pertengahan atau saat berjalan ketika ada yang misalkan baru sebulan dilihat anaknya kurang bagus, lapor gitu. Kami tuh senang sebetulnya Bunda ketika orang tua itu perhatian dan lapor ketika ada hal-hal yang tidak berkenan. Jangan sampai ayah Bunda lapor nanti pas di akhir gitu. Pas di akhir besok mau ujian baru lapor. Pak, jangan aja nah putra saya ternyata tuh bisa iya, misalkan bilang misalkan gitu ya. Nah harapannya hal-hal seperti itu dilaporkan di awal, misalnya baru sebulan 2 bulan,
atau di pertengahan lah kira-kira. Gitu. Sekali lagi yang mudah sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Nul Fikri. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya Suhaya, manajer area Jabar 1 yang telah memberikan sambutannya. Mungkin sedikit informasi ya Ayah Bunda. Jadi sekarang itu untuk pertemuan Pekan Nol itu dibagi ke dua sesi ya. Barangkali ada orang tua yang apa dua anaknya di NF mungkin gitu ya. Yang satu SMA, yang satu SMP. Jadi untuk saat ini itu adalah untuk jenjang SMA gitu ya. Kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Makanya tadi Pak Yaya menyinggung terkait dengan masalah masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Karena bukan hanya untuk persiapan kelas 12 saja gitu ya, untuk persiapan masuk PTN itu, tapi juga untuk kelas 10, kelas 11 itu sudah harus dimulai sejak saat ini gitu mungkin ya sederhananya. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu untuk acara utamanya saya langsung serahkan saja kepada Kak Agustina. Sudah bersedia di sini Kak Agustina? Baik. Ya, kedengaran Pak Hasbi? Kedengaran Pak Agustina. Oke, Baik, siap. eh, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa zinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli kafar billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat dipertemukannya kita di acara Zoom meeting ini, dan semoga segala ikhtiar yang kita lakukan betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar terbaik, wabil khusus ikhtiar di dalam mendampingi proses belajar Ananda kelas 11, 10 dan kelas 12 yang insya Allah tidak lama lagi ya. Ada satu hal yang sebenarnya kita harus betul-betul Ayah Bunda dan Ananda yang kebetulan hadir di sini, bahwa kalau sudah masuk jenjang kelas 12 atau jenjang bahkan jenjang SMA, maka orientasi yang harus kita betul-betul optimalkan itu adalah bahwa tidak akan lama lagi bahwa nasib kita di sekolah dasar itu akan ditentukan dari pilihan kita sejak masuk SMA. Kenapa demikian Ayah Bunda dan Ananda sekalian yang kebetulan hadir di sini? Karena kalau sudah levelnya SMA, maka orientasinya itu adalah bagaimana ikhtiar terbaik kita untuk bisa tembus ke perguruan tinggi. Ya, tentu kalau kita berbicara perguruan tinggi, maka yang harus kita optimalkan itu adalah perguruan tinggi negeri dulu, Ayah Bunda ya. Insya Allah. Baik, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, baik kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya ya Bunda, saya ingin menyapa dulu kepada ya Bunda yang hadir di sini. Gimana kabarnya ya Bunda? Gimana kabarnya Ayah dan Bunda yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa Alhamdulillah. alhamdulillah sehat ya. Oh, alhamdulillah, masya Allah ya ya Bunda ya. Jadi eh, kami ya sangat mengapresiasi kepada Ayah Bunda sekalian yang mungkin pada waktu lalu ya Ayah Bunda tidak bisa hadir ya secara offline, tapi alhamdulillah mungkin ayah bunda sekarang bisa hadir secara online, dan insya Allah walau toh misalkan ya wasilah yang kita gunakan itu adalah secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pentingnya pertemuan kita kali ini ayah bunda. Baik, sebelumnya mohon izin ayah bunda untuk bisa share screen terlebih dahulu ya tentang apa yang akan kita ya. Sudah kelihatan ayah bunda? Sudah ya. Baik, Belum. belum. Udah, Pak. Oke, siap. Udah kelihatan ayah bunda ya. Udah. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini Ayah Bunda ada hal yang ingin disampaikan. Mungkin ini lebih 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 ke arah hal yang betul-betul kita harus pegang dari awal Ayah Bunda. Terlebih mungkin untuk kelas 12.
Dan juga sangat penting kita ketahui buat kelas 10, kelas 11 juga, gitu ya. Jadi, bekal informasi tahun ajaran baru, apa sih yang harus kita miliki ayah bunda sekalian dan ananda sekalian ketika kita sudah mulai belajar di Nurul Fikri, gitu ya. Kenapa demikian? Karena segala hal yang menjadi pijakan kita, segala hal yang sudah kita ketahui, bahkan hal-hal apa penting apa yang sudah kita tetapkan di awal, itu akan menjadi penentu kualitas belajar ananda. Sekali lagi ayah bunda, segala hal yang kita lakukan itu sangat tergantung dari mindset, dari pola pikir, dari bekal yang sudah kita ketahui terlebih dahulu. Ya, sehingga harapannya dengan adanya penjelasan ini, Ananda yang betul-betul sedang berikhtiar untuk bisa tembus ke PTN, itu betul-betul sudah memiliki bekal yang cukup ketika belajar di Nurul Fikri. Tadi Pak Yaya Suhaya sebagai manajer area Jabar 1 sudah menyampaikan ayah bunda komitmen NF sebagai lembaga bimbel yang siap menyediakan pelayanan yang terbaik untuk bisa membantu Ananda dan bunda ayah bunda sekalian untuk bisa tembus ke perguruan tinggi negeri. Artinya bahwa ayah bunda di awal tadi sudah disampaikan bahwa komitmen terbaik yang bisa kita ikhtiarkan itu adalah apa namanya menerapkan pola pelayanan terbaik yang mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sedang terjadi ayah bunda. Oleh karena itu maka harapannya dengan adanya informasi di ini betul-betul ini menjadi hal yang bisa kita kolaborasikan ke depan antara Ananda sebagai pelaku utama, Ayah Bunda sebagai support system Ananda, dan insya Allah Bimbingan Belajar Nurul Fikri sebagai lembaga yang komitmen sejak awal ingin betul-betul ya menghantarkan Ananda untuk bisa tembus ke perguruan tinggi negeri. Namun sebelumnya ya Bunda mohon izin ya kita kenalan terlebih dahulu, kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kira-kira kalau tak kenal maka tak apa ya Bunda. Oh, sayang. Bukan sayang-sayang dulu ya Bunda ya. Aduh. Jangan sayang-sayang dulu kan kita belum kenalan. Jadi hal pertama itu sebelum sayang-sayang kita kenalan dulu ya. Baik, ya Bunda, ya ini nama saya ya. Nama saya memang agak sedikit kontroversi ya Bunda ya. Mohon maaf. Kenapa kontroversi? Itu sebenarnya bukan di namanya, tapi di cara panggilnya ya. Jadi tolong kalau misalkan nanti ketemu saya di Nurul Fikri ya entah di lokasi manapun, panggil saya kalau biasanya kalau di NF itu panggilannya itu awalnya Kak atau Bapak gitu ya. Jadi kalau ketemu saya nanti mohon izin ya Bunda panggil saya Kak Agus atau Kak Agustina. Ya nggak boleh malam tiba-tiba panggil Teh Tina itu nggak boleh gitu ya. Dan alhamdulillah ya Bunda ya, saya di NF sebagai support marketing team. Jadi tugas utama saya di NF itu sebenarnya bukan pengajar ya Bunda. Jadi mungkin nanti ketika Ayah Bunda ketemu saya di lokasi NF di area Jabar 1 ya, maka posisi saya bukan sebagai pengajar. Dan otomatis nanti Ananda tidak akan pernah ketemu saya di kelas. Kapan akan ketemu saya? Pasti di luar kelas. Kenapa demikian? Karena tugas pokok saya itu adalah sebagai marketing dari NF sekaligus sebagai konsultan pro di NF dan alhamdulillah sering kali juga diundang oleh sekolah untuk mengisi seminar-seminar ya training motivasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ayah bunda dari apa yang nanti saya akan sampaikan itu juga sedikitnya hasil dari audiensi dengan beberapa sekolah ya bunda. Karena tugas saya itu adalah sering berkunjung ke sekolah, setidaknya saya suka berdiskusi ya Bunda, suka berdiskusi, suka mendalami fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah. Entah itu bersama guru BK, entah itu bersama wakasek kurikulum, entah juga bersama kepala sekolah ya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini nanti ada share lah beberapa informasi yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Saya kira cukup ya Bunda ya untuk kenalannya. Jadi panggil saya siapa ya Bunda? Kak Agus ya, Kak Agustina. Jadi nggak boleh panggil Teh Tina nggak boleh. Teh. Baik kita mulai ya Bunda ya. Nah, ini adalah beberapa event yang alhamdulillah pernah dilakukan ya. Di antaranya juga yang alhamdulillah ya Bunda kita diberikan kesempatan untuk berkolaborasi ya sebagai program support system di beberapa sekolah ya di antaranya dengan SMA 3 Kota Bandung ya, SMA 5 Kota Bandung dan beberapa sekolah. Ini adalah salah satu kegiatan yang kemarin kita lakukan. Sama ya Bunda ya. Peran meeting kita juga sering lakukan dengan sekolah-sekolah yang alhamdulillah ya kita diberikan kepercayaan untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah favorit di Kota Bandung gitu ya. Dan alhamdulillah ini juga sebagai komitmen kita ya Bunda. Jadi ketika Ananda bergabung di Nurul Fikri, harapannya Ayah Bunda sudah punya mindset yang sama bahwa insya Allah NF dengan berbagai macam pelayanan akan betul-betul mengoptimalkan ikhtiar terbaiknya untuk bisa mengantarkan Ananda untuk tembus ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Itu untuk kelas 12, sedangkan untuk kelas 10, kelas 11 insya Allah NF juga akan berkomitmen untuk membantu Ananda untuk mempersiapkan nilai terbaik untuk mata pelajaran yang akan nantinya menjadi penentu Ananda untuk masuk perguruan tinggi negeri di program studi yang dipilih oleh Ananda gitu ya.
Baik, itu mungkin Ayah Bunda ya sebagai kenalannya. Kita mulai saja. Nah ini, apa yang akan kita bahas Ayah Bunda? Setidaknya ada 4 poin yang akan kita bahas. Ya, pertama hasil PISA 2022. Ini penting Ayah Bunda saya sampaikan di kesempatan kali ini sebagai kerangka awal kita. Kan ada pertanyaan gini Ayah Bunda, kok kenapa ya setiap tahun itu kebijakan pendidikan itu kok berubah-ubah? Contoh misalkan, sekarang kan ada TK, tes kemampuan akademik, sebagai penunjang atau sebagai pelengkap siswa eligible. Yang tahun sebelumnya itu tidak ada ya Bunda. Kok kenapa ya sekarang itu tes masuk program tinggi jalur SNBT kok dirubah ya? Adanya tes potensi skolastik. Padahal tahun sebelum-sebelumnya itu ada tes potensi akademik. Ya ada IPA, ada IPS ya. Tapi kok sekarang itu tidak. Kok kenapa ya? Misalkan tiba-tiba di sekolah ada konsep pendekatan belajar deep learning. Ya, pembelajaran mendalam. Kenapa itu bisa terjadi? Bahkan tidak sedikit juga ya Bunda, banyak kebijakan-kebijakan sekarang itu terjadi yang setidaknya itu sangat berpengaruh terhadap pola belajar di sekolah. Ya, nah maka oleh karena itu di awal saya ingin sampaikan hasil PISA tahun 2022 sebagai refleksi ya kebijakan pendidikan Indonesia. Harapannya setidaknya dengan kita memahami potret ini kita jadi tahu arah pendidikan kita itu kemana dan nanti apa yang harus dipersiapkan oleh Ananda serta Ayah Bunda di dalam proses pendampingan belajar Ananda. Itu yang pertama. Yang berikutnya, review seleksi masuk PTN. Nah, insya Allah Ayah Bunda juga sudah sangat memahami. Tapi mungkin nanti izin kami menyampaikan secara sekilas kira-kira peta seleksi masuk PTN di Indonesia itu seperti apa. Kamu udah makan apa? Ya, Pagi? Udah ya, makan belum? Ayah Bunda mohon izin untuk di-unmute ada yang bocor ya. Baik, lanjut ya. Nah, dan yang ketiga adalah lead indikator sukses masuk PTN. Lead indikator itu adalah indikator kunci kira-kira siswa-siswi yang bisa masuk PTN itu seperti apa ikhtiarnya. Dan yang terakhir adalah NF mitra terbaik dalam menggapai prestasi cemerlang. Nanti akan coba disampaikan juga fasilitas apa yang bisa Anda dapati ketika bergabung di Nurul Fikri. Baik, kita lanjut ya Bunda. Saya ingin menyampaikan lebih awal tentang hasil PISA tahun 2022. Nah ini ya Bunda. Intinya gini ya Bunda, saya ingin sampaikan di awal, apa itu PISA? PISA itu adalah program Internal Student Assessment. Jadi Indonesia itu ya Bunda, Indonesia itu bukan negara yang terpisah dengan negara lain. Indonesia itulah bagian dari negara internasional. Ya, ada sebuah lembaga internasional namanya itulah UCD, ya, Organization Economy of Development. Jadi gabungan dari negara-negara yang mempunyai perkembangan ekonomi berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia. PISA itu Ayah Bunda salah satu standar yang ditentukan oleh UCD untuk mengukur kualitas sistem pendidikan yang ada di dunia yang merupakan anggota dari UCD tadi. Ya, maka diselenggarakanlah PISA. Apa yang diukur dari PISA ya Bunda? 3 hal yang diukur oleh PISA itu. Ya, pertama kemampuan matematika atau numerik, ya numerasi. Yang kedua kemampuan membaca atau literasi, dan yang ketiga adalah kemampuan sains. Ya, dan kalau kita lihat ya Bunda, ada hal yang menarik nih di Indonesia. Apa itu? Coba kita lihat ya Bunda. Sejak tahun 2000 sampai 2022, hanya 18% siswa Indonesia memperoleh kemahiran matematika di level 2. Ya, ulangi lagi. Hanya 18% siswa Indonesia menurut PISA itu mempunyai kemahiran matematika di level 2. Apa itu level 2 ya Bunda? Level 2 itu adalah hanya mampu mengerjakan soal untuk kelas 3 dan 4 SD. Ulangi lagi. Secara mayoritas, kemampuan matematika siswa Indonesia pada usia 15 tahun, berarti kelas 3 SMP atau mau ke kelas 1 SMA, itu hanya mampu mengerjakan soal tipe 2 yang diperuntukkan untuk sekolah dasar kelas 3, kelas 4. Sisanya 82% siswa Indonesia hanya mampu mengerjakan soal tipe 1 Ayah Bunda. 82%. Tipe 1 itu buat kelas berapa? Kalau misalkan tipe 2 buat kelas 3, 4, berarti tipe 1 buat kelas berapa? 1 dan 2. Ya, itu potret kemampuan matematika berdasarkan PISA. Dan sangat sedikit Ayah Bunda ya, kualitas siswa-siswa Indonesia yang mampu sampai ke level 4, level 3, level 3, level 4 bahkan level 6. Karena yang paling besar itu level 6, gitu ya. Nah, itu adalah hasil PISA. Kita lihat lebih jauhnya lagi. Nah, ini Ayah Bunda, ini level 2. Ya, ini adalah level 2 artinya kemampuan ya putra-putri Indonesia pada usia 15 tahun itu hanya bisa mengerjakan soal seperti ini Ayah Bunda, rata-ratanya. Soal hanya untuk mengerjakan kelas 3 dan 4. Sedangkan tadi saya sampaikan 82% hanya mampu mengerjakan soal level 1. Ya, kelas 1 dan kelas 2. Ini usia 15 tahun loh Ayah Bunda. Ya.
Artinya apa? Artinya bahwa ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga jangan heran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan atau kementerian terkait itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan kemampuan ini. Karena ini dipotretnya itu bukan dipotret berdasarkan skala nasional ya Bunda, tapi ini sudah menggunakan skala internasional, di mana harus bersaing dengan negara-negara lain. Ini hasil PISA terbaru loh ya Bunda ya. Hasil PISA terbaru yang kemarin dirilis oleh Kemendikbudristek pada waktu itu, kan sekarang dirubah ya. Bukan lagi Kemendikbudristek, tapi sekarang itu kan Kementerian Pendidikan itu dibagi tiga. Ada Kementerian Dasar Menengah, Kementerian Atas, dan Kementerian Kebudayaan. Nah ini hasil potret PISA seperti ini. Kita lanjut. Nah ini ya Bunda gambarannya. Indonesia urutan ke-63 dari 81 negara. Kita kalah dengan Singapura, apalagi kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Brunei Darussalam, kita kalah dengan Malaysia, bahkan kita kalah dengan Thailand. Kualitas ya, 3 mata pelajaran tadi, matematika, membaca, dan tadi ya, sains. Dan kalau kita lihat ya Bunda, di kurikulum Merdeka ya, di sebelah kirinya lagi nih, yang ini sebelah di sebelah kanan ya, ternyata kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains di kurikulum Merdeka itu mengalami penurunan. Bahkan sangat parah sebenarnya ya Bunda. Gitu ya, sangat parah dibandingkan dengan beberapa kurikulum ke belakang. Apa yang mengindikasikan ini Ayah Bunda? Hal inilah yang mengakibatkan ini pemerintah khawatir benar Ayah Bunda. Ya, ini kalau tidak dibenahi kualitas seperti ini bagaimana bisa menghasilkan sumber daya manusia yang hebat? Padahal sekali lagi sumber daya manusia yang hebat akan menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Makanya kalau kita lihat Ayah Bunda, ada korelasinya antara hasil PISA ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan negara-negara yang masuk 6 besar PISA itu ternyata tingkat pertumbuhan ekonominya itu minimal 2 digit ya Bunda. Itu mengalami 2 digit. Contoh Singapura. Ya, kita tahu bagaimana kesejahteraan Singapura. Ya, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang sebenarnya kenapa pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa merubah pola belajar, pola kurikulum yang ada di Indonesia. Karena dari tahun ke tahun, sejak tahun 2000 sampai sekarang, kualitas hasil PISA di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Ya, ini sebuah realita loh ya Bunda. Kenapa saya mengangkat dari sini? Supaya kita punya motret, punya mindset yang betul-betul kita harus siap di dalam ranah kompetitif seperti ini. Karena kalau kita berbicara tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri, Ayah Bunda, itu adalah merupakan akibat dari sebuah kebijakan. Maka oleh karena itu, ya, yuk kita sikapi dengan betul-betul. Makanya pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Ayah Bunda sekalian, pertemuan kita kali ini Ayah Bunda, jangan dimaknai bahwa hanya sebatas memenuhi undangan dari Nurul Fikri, tidak. Tapi justru pertemuan kita kali ini adalah sebagai titik awal. Kita berkomitmen untuk betul mengarahkan Ananda untuk bisa siap ya bertempur seoptimal mungkin. Kalau dalam istilah Helmi Ayah itu adalah gaspol ya, push your limited kan gitu ya. Jadi gaspol sampai kemudian pada titik darah penghabisan, bagaimana cara Ananda itu harus siap berjuang seoptimal mungkin dengan melihat fenomena seperti ini. Nah ini apalagi Ayah Bunda, kalau tadi ini menggunakan PISA ya, kalau ini Ayah Bunda kita menggunakan standar nasional. Indonesia pernah melakukan ya mengukur kemampuan membaca dan kemampuan matematika dengan mengeluarkan namanya aksi asesmen kompetensi siswa Indonesia. Kita lihat Ayah Bunda, potretnya juga sama seperti ini. Ini yang merah itu adalah kemampuan membaca kurang ya. Kalau yang biru itu adalah cukup, kalau yang hijau itu baik. Dan rata-rata di seluruh provinsi Indonesia itu mengalami yang kurang Ayah Bunda. Ini kemampuan membaca. Ya. Makanya jangan heran, sampai-sampai Bank Dunia ya itu mengatakan kemampuan membaca Indonesia itu adalah mengalami yang disebut dengan buta huruf fungsional. Apa itu buta huruf fungsional? Buta huruf fungsional itu adalah bisa membaca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah ini adalah kemampuan membaca Indonesia. Berikutnya, ini matematika. Apalagi dengan matematika ya Bunda. Ya luar biasa kan. Ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Kemampuan matematika Indonesia berdasarkan aksi. Coba bayangkan Ayah Bunda. Ya, ini adalah sebuah realita yang terjadi. Ya, sehingga kalau kita lihat di kebijakan ya pemerintah sekarang, pembenahan arah kurikulum di Indonesia itu berkaca atau difokuskan kepada 2 hal ya Bunda. Pertama adalah literasi dan numerasi. Nah, ini sebabnya. Ya, makanya kalau kita lihat di semua rangkaian sistem pendidikan Indonesia, mulai dari seleksi masuk SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan SMA ke perguruan tinggi, semuanya menekankan kepada penekanan literasi dan numerasi. Ya, sampai-sampai di kurikulum Merdeka, kenapa tiba-tiba ada proyek?
Kenapa tiba-tiba ada misalkan pendekatan belajar mandiri atau merdeka belajar? Guru ada konsep mengajar, merdeka mengajar. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mensupport, dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian belajar. Kalau kemudian siswa tidak dibatasi oleh guru, dengan adanya konsep merdeka belajar, berarti secara otomatis siswa mampu mengembangkan potensi yang dia miliki, tanpa harus dikekang oleh adanya penentuan mata pelajaran tertentu. Itu adalah falsafah dari kurikulum merdeka. Kenapa? Karena ingin memperbaiki kondisi seperti ini ya Bunda. Namun yang terjadi sebaliknya, kita lihat nanti ya, fakta menarik yang terjadi di Indonesia. Apakah kemudian dengan adanya perubahan kurikulum ini mampu kemudian mendongkrak semangat belajar Ananda? Ya, kita lihat. Dan apa korelasinya dengan sistem seleksi masuk PTN? Nanti akan ada korelasinya ya Bunda. Kita lihat. Nih, kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Rendah dan rentannya terjadinya perubahan skor perolehan anak-anak Indonesia usia 15 tahun, ya. Ini menunjukkan ayah bunda, masih rendahnya kompetensi anak-anak usia 15 tahun pada keterampilan abad 21. Yang kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan high order thinking skill, ya, masih belum tergarap secara memadai. Nah, ini adalah kesimpulan dari adanya PISA tadi, gitu ya. Padahal kita lihat ini ayah bunda, targetan dari sistem pendidikan kita, daya nalarnya harus sampai C6. Ya, ini high order thinking skill. Jadi Ananda ketika belajar di sekolah bukan hanya bisa menghafal, bukan hanya memahami pelajaran, bukan hanya bisa mengaplikasikan saja, tapi juga harus mampu menganalisa, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Nah, itu kan ada proyek tuh. Proyek itu buat apa? Di kurikulum Merdeka. Itu untuk mengimplementasikan antara konsep yang dia dapatkan di sekolah dengan ya implementasi dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita belajar fisika, belajar kimia, nggak ngerti implementasinya buat apa. Nah, itu fungsi dari adanya proyek di kurikulum Merdeka. Ya, nah ini adalah kerangka ayah bunda. Ini kerangka output dari sistem pendidikan kita. Dari segi daya nalar harus sampai C6, dari segi kompetensi harus mempunyai 4 kompetensi ya. Pertama adalah kritis dalam berpikir, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh Ananda sekarang. Namun yang terjadi adalah, apakah benar seperti ini? Kita punya data loh ayah bunda. Contoh misalkan, tidak sedikit dari siswa kelas 12 sudah 10 kali tryout ayah bunda. Tapi kemampuan literasi numerasi, kemampuan dalam mengerjakan soal, yang kemudian kita lihat dari hasil akhir tryout, itu masih di bawah standar kelulusan masuk perguruan tinggi. Ya, ulangi lagi ayah bunda, kita punya data. Data kita terakhir menunjukkan bahwa masih banyak di antara siswa-siswi kelas 12 ketika dia sebenarnya harus berjuang di program berjuang untuk persiapan seleksi masuk PTN, tapi nilai tryout-nya masih di bawah standar ambang batas minimum siswa bisa masuk perguruan tinggi negeri, padahal udah 10 kali tryout. Belajar sudah hampir 4 sampai 5 bulan ayah bunda. Nilai tryout kita publish, analisanya kita lengkap, tapi kenapa kok bisa seperti itu? Nah, di situ ada masalah berarti ya bunda. Ya, di sisi lain bahwa targetannya seperti ini ada nalar dan keterampilan abad 21, tapi di sisi lain kualitas belajar Ananda itu masih perlu dibenahi. Nah, ini adalah sebuah masalah yang saya kira ini penting kita sampaikan di sini ayah bunda, supaya nanti ketika belajar yuk sama-sama kita ikhtiar dengan optimal. Baik. Nah, apa kemudian dampaknya bunda dari hasil PISA itu? Setidaknya ada beberapa hal sebagai penyesuaian dari hasil PISA. Ya, yang melalui kebijakan pemerintah. Yang pertama, diselenggaranya AKM, pengganti UN. Berikutnya, diselenggarakan NBK. Nah, ini yang poin nomor 3 ya bunda. Diberlakukannya TKA untuk melengkapi nilai rapot bagi siswa eligible. Kebijakan menteri baru nih yang kemarin dirilis. Itu ya. Upaya memberlakukan kembali UN dengan format terbaru. Nah, ini adalah dampak dari hasil PISA tadi ya bunda. Ya, baik. Nah, padahal saya ingin sampaikan gini ya bunda. Zaman terus berkembang. Nih, adanya pergeseran pembelajaran. Dengan adanya ya internet yang begitu luar biasa, maka ayah bunda, proses pendidikan sekarang bukan lagi seperti menuangkan air ke dalam gelas. Artinya bahwa kita tidak bisa akhirnya terpacu pada apa yang disampaikan oleh guru saja. Tapi yang paling penting itu dalam kondisi internet yang begitu luar biasa, informasi yang begitu luar biasa, Ananda sudah bisa mengakses informasi luar biasa. Sebenarnya sistem pendidikan kita sekarang itu yang paling penting itu adalah proses pendampingan bagaimana caranya Ananda supaya bisa terpicu semangatnya untuk mandiri belajar. Yang tadi oleh Pak Yaya di awal disampaikan.
Maka jangan sampai terjadi Ananda sebagai pelaku utama tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai kemandirian, tidak mempunyai motivasi belajar yang optimal. Di tengah arus informasi sekarang terjadi. Dan pendekatan NF, Ayah Bunda, dalam proses pembelajaran NF itu mengacu pada ini. Kita tidak bisa di Nurul Fikri itu tidak bisa hanya kita menutup mata misalkan, hanya memperlakukan manual book misalkan. Atau seperti dulu ya, kita menggunakan kertas. Kita serba online sekarang. Kenapa? Karena emang dinamikanya seperti itu. Makanya di NF ada SIP, nanti saya jelaskan singkat. Sistem Informasi Pembelajaran. Ada Learning Management System. Ada Superbook, ada modal digital, ada TF versi digital. Semuanya kita sudah mengadopsi digital. Ya, kenapa demikian? Karena zamannya seperti itu. Tapi yang paling penting itu ternyata ya Bunda, kalau kita tidak ada proses pendampingan, tidak ada kolaborasi antara NF dengan orang tua dan Ananda, yang terjadi apa? Adanya arus informasi, adanya internet, adanya digitalitas, malah khawatirnya itu mampu membuat distraction, pengalihan yang sebenarnya Ananda harus fokus dalam membenahi potensi yang dia miliki untuk bisa menghadapi seleksi masuk PTN, malah terdistraksi, malah teralihkan ke hal-hal yang sebenarnya itu tidak berpengaruh terkait dengan seleksi masuk PTN atau yang tidak berpengaruh secara langsung terkait dengan peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal. Atau ibarat kata gini Ayah Bunda, jangan sampai kemudian adanya arus informasi yang begitu luar biasa, malah Ananda disibukkan melakukan hal-hal yang membuat kemampuan Ananda dalam belajar itu menjadi tiada. Contoh misalkan scroll, atau misalkan mohon maaf ya, misalkan lebih menikmati mengakses informasi di internet ya, game dan sebagainya ketimbang ke yang lain. Ya, padahal sekali lagi dengan adanya arus informasi seperti ini, ya, maka pendidikan kita sekarang yang paling penting itu proses pendampingan. Nah, ini saya inginkan sampaikan Ayah Bunda, kenapa kemudian betul-betul kita sikapi? Karena kalau tidak betul-betul disikapi dengan optimal, ya, kemampuan Ananda akan terserap oleh hal-hal yang tidak bisa meningkatkan kemampuan Ananda, padahal sedang menghadapi seleksi masuk PTN. Yang terjadi apa? Ini fenomena yang terjadi sekarang Ayah Bunda. Semuanya ada otomatisasi. Ya, semuanya sudah beralih ke mesin. Bahkan ya World Economic Forum mengatakan 65% siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar akan bekerja pada bidang yang belum tercipta saat ini. Nah, ini terjadi ya Bunda. Artinya bahwa ya perjuangan Ananda sekarang di dalam rangka optimalisasi ikhtiar belajar untuk persiapan seleksi masuk PTN menjadi harga mahal yang harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai akhirnya kesempatan yang begitu luar biasa ini, ya, yang sebentar lagi akan berakhir, pintu gerbang seleksi masuk PTN yang sebentar lagi akan berakhir, itu kita tidak lalui dengan sempurna. Padahal realitanya kita sedang berhadapan dengan fenomena seperti ini. Ya, fenomena seperti ini. Ya, nah ini kita lanjut. Baik, ini ada gejala band root, ini sampaikan di awal, saya sampaikan Bunda. Ini yang saya tadi sampaikan. Ya, adanya digitalitas tadi, jangan sampai fenomena ini terjadi. Kenapa saya angkat brain root, Ayah Bunda? Mungkin Ayah Bunda dan rekan-rekan sekalian sudah pernah mengakses informasi ini. Apa itu brain root? Brain root itu adalah pembusukan otak. Artinya bahwa otak tidak mampu berpikir kritis. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena scroll media sosial, scroll internet yang gak karu-karuan. Sehingga otak menjadi nyaman, sehingga otak tidak mampu berpikir, apalagi berhadapan dengan soal seleksi masuk PTN yang begitu luar biasa. Ya, kita lihat. Nah, ini gambarannya ya Bunda, fenomena sekarang. Dan ini juga ya hipotesa yang saya sampaikan di beberapa kali seminar, saya sampaikan bahwa kenapa siswa kelas 12 yang sebenarnya persiapan seleksi masuk ini di depan mata, tapi nilai tryout-nya masih 430, karena boleh jadi, mohon maaf saya sampaikan, boleh jadi mengalami yang disebut dengan brain root. Ya, karena ikhtiarnya ibaratkan segini, tapi akses internet yang bisa mengalihkan fokus dia itu segini ya Bunda. Atau ibarat kata belajar seleksi masuk PTN-nya hanya berpacu pada di NF saja, atau misalkan 2 jam saja per hari, tapi akses internet yang bisa menjauhkan dari potensi sesungguhnya itu sampai 3-4 jam. Ya bagaimana mungkin otak bisa merespon informasi? Apa dampak dari brain rot ini? Sulit adaptasi, kesulitan berpikir konsolutif, kesulitan fokus pada tugas penting. Bahkan jangan heran Ayah Bunda, kami punya nih studi kasus. Ada siswa yang dia tuh susah eligible. Dia punya sertifikat Ayah Bunda. 3 sertifikatnya itu. Kalau seandainya sertifikat itu dituangkan, dia upload
di di sistem pemerintah untuk seleksi SNBP, saya yakin dia masuk. Tapi yang terjadi apa ya Bunda? Sampai lupa ayah Bunda mengupload sertifikat untuk SNBP-nya. Akhirnya apa? Ya tidak lulus. Saya tanya, kenapa kamu sampai lupa? Ya Pak, saya tuh nggak fokus. Ya Pak, saya tuh kadang ini sampai nggak kelihatan tombol submitnya itu. Cengenges saya Bunda, merasa tidak bersalah. Kapan dia merasa sedih? Ketika saya waktu itu bantu telepon ke panitia pusat. Saya bilang, mohon maaf Bapak, ini adik saya kemarin lupa mengupload sertifikat SNBP. Kira-kira masih bisa nggak? Terus jawaban panitia apa? Ya Pak, terima kasih sudah menghubungi kami. Kira-kira itu sudah dipinalisasi atau belum? Sudah Pak. Oh mohon maaf kalau sudah dipinalisasi, kami anggap itu sudah sah dan tidak bisa dirubah. Baru dia nangis saya Bunda. Itu terjadi. Kenapa? Ya boleh jadi karena ini tidak fokus pada peran yang penting. Baik. Bahkan saya sampaikan ayah Bunda ya. Nih, menurut Gloria Janet Mark, dia mengatakan bahwa nih perhatian manusia dalam 20 tahun terakhir mengalami penurunan yang drastis. Artinya, ini kejadian ayah Bunda. Ya, kami melakukan riset kecil-kecilan. Kenapa kok ya siswa kelas 12 ketika berhadapan dengan soal SNBT, tapi kok soalnya itu tidak daya kemampuannya itu tidak bertambah. Dilihat dari apa? Nilai tryout-nya selalu 430, padahal dia sudah 5 kali sampai 6 kali tryout. Karena boleh jadi seperti ini ya Bunda. Ketika belajar fokusnya kemana-mana. Dia betul menyimak, belajar di NF. Misalkan nih, ada Pak Eki di sini ngajar tentang fisika, ada Pak Yaya kebetulan masternya matematika. Betul, itu menyimak, tapi kebayang-bayang tuh kemana-mana pikirannya itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya kemampuannya nggak bertambah. Ya, bahkan yang paling ekstrim apa ya Bunda? Nih, menurut Janet Mark disampaikan nih, ayah Bunda. Sekarang mayoritas belahan dunia ya Bunda, ya siswa-siswi termasuk di dalamnya hanya mampu bertahan merespon informasi itu selama 43 detik. 43 detik ya Bunda. Jadi ketika guru datang ke kelas, hanya mampu merespon, betul-betul merespon informasi itu 43 detik. Apa yang terjadi setelahnya? Ya fokusnya kemana-mana. Ada yang sibuk main handphone, ada yang sibuk buka-buka laptop, ada yang sibuk bercanda, ada yang bahkan tidur. Padahal dia sedang belajar untuk persiapan seleksi masuk PTN. Ini fenomena yang terjadi ya Bunda. Ya, maka ini menurut Nicholas Carr dia sampaikan, nih ya internet sudah mengubah cara kita berpikir dengan mengalihkan perhatian kita dan pemikiran yang mendalam dan reflektif menjadi lebih dangkal dan instan. Ya, ini kenapa kami sampaikan di awal ya Bunda. Ya, karena sekali lagi Ananda sedang betul-betul mempersiapkan seleksi masuk PTN di mana konten soalnya bukan hanya dia harus hafal rumus, tapi betul-betul kompleks ya Bunda. Dan NF sekali lagi fasilitas NF sudah disediakan untuk membantu Ananda. Jangan sampai dengan adanya realitas seperti ini, ya, setiap fasilitas yang NF sudah sediakan itu tidak betul-betul dioptimalkan. Itu inti poin yang kami sampaikan. Kenapa fenomena ini kami sampaikan diangkat di forum ini, ya Bunda. Ya, jangan sampai kemudian kemampuan Ananda ketika banyak fasilitas yang sudah disediakan, entah itu konsultasi, entah itu SIP, ribuan soal, modul digital, ada juga koas di situ konsultan akademik siswa yang memantau, mempotret terus bagaimana portofolio Ananda di ketika tryout pertama sampai tryout terakhir, itu begitu saja mengalir. Karena boleh jadi ini belum clear nih, permasalahannya belum clear. Ya, nah kami nggak mau ya Bunda. Kita sebagai penyedia jasa ya pelayanan kita beroptimal semaksimal mungkin, tapi ini fenomena ini belum clear ya Bunda. Maka tadi Pak Yaya sampaikan di awal, yuk kita kolaborasi dengan adanya fenomena seperti ini. Jangan sampai kemudian berjalannya waktu kita belajar di NF dengan pola belajar yang optimal, konsultasi yang optimal, bahkan kita laporkan juga, itu ternyata tidak mempengaruhi signifikan. Kenapa? Bukan artinya bahwa fasilitasnya tidak ada, tapi boleh jadi ada hal yang belum diselesaikan oleh Ananda. Ya, tadi yang tadi saya sampaikan tuh brand root lah dan sebagainya. Nah ini fenomena yang sekarang ayah Bunda. Yuk kita lanjut. Nah ini contoh. Nah ini contoh ayah Bunda. Coba bayangkan ini. Mana masalah matematika dengan adanya kemajuan teknologi. Ini soalnya susah loh ayah Bunda. Tapi dengan ada alat ini hanya mampu dikerjakan selama hitungan detik. Nah, coba. Hebat kan ayah Bunda? Ini fenomena sekarang. Coba kalau ini terjadi. Ketika misalkan pengajar NF ngasih soal. Karena orientasinya supaya bagus laporan ke ayah Bunda misalkan. Kan bisa saja melakukan hal ini.
Atau sekarang di WA ada Meta AI, atau ada Gemini lain sebagainya. Ini yang terjadi Ayah Bunda. Kalau ini yang terjadi gimana? Ya, nah ini yang saya maksud itu Ayah Bunda. Ya, yuk ya kita fokus ya, betul-betul kita kolaborasi ya. Makanya tadi menarik apa yang disampaikan Pak Yaya itu, bahwa ketika Ananda tidak mampu, kemampuannya jangan di akhir. Sampaikan di awal. Kalau perlu, kalau bahasa saya itu sampaikan harus reus Ayah Bunda. Ya, harus reus. Baik. Nah, oleh karena itu maka yuk bedakan antara hasil belajar dengan prestasi belajar. Saya singkat aja ini ya Bunda ya. Inti poinnya ya Bunda, dalam pembelajaran Nurul Fikri kita bukan hanya pendekatan bagaimana siswa itu mendapatkan nilai yang bagus. Bukan hanya itu ya Bunda, tapi juga kita mendekatkan bagaimana caranya motivasi belajar Ananda itu betul-betul terpicu. Ya, makanya kenapa ada BIP, Bantuan Informasi Pembelajaran, yang insya Allah nanti 2 pekan sekali itu akan dapat. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan motivasi belajar Ananda. Bukan hanya berorientasi pada hasil. Mungkin kalau hasil bisa dikejar. Ketika tryout, pakai alat tadi juga udah beres tuh Ayah Bunda. Tapi apakah cukup sampai situ? Enggak. Ya, maka prestasi belajar harus betul menjadi fokus. Baik, nah ini yang paling penting. Ayah Panjang Bunda. teh. Masih mandi. Ya, mohon maaf, ada yang bocor. Yuk di-unmute dulu ya Bunda. Nah, berikutnya ya Bunda, yang paling menarik itu apa? Dalam level jenjang lebih pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah telah menetapkan sebuah tes masuk perguruan tinggi, terutama jalur tes SNBT, dengan menjadikan tes potensi skolastik dan literasi sebagai instrumen di dalam penyelenggaraan tes tersebut. Apa itu tes skolastik ya Bunda? Ini yang sering kali disampaikan. Tes skolastik pada intinya ya Bunda, tes skolastik itu bukan hanya mengukur siswa masuk tidaknya ke kampus. 600, 700 masuk ITB, bukan hanya itu. Tes skolastik lebih jauhnya lagi adalah mengukur daya belajar Ananda. Sehingga kalau ada siswa yang punya nilai skolastiknya gede, maka secara potensi siswa tersebut mampu menyelesaikan studi di kampus tersebut. Artinya bahwa Ayah Bunda, adanya skema sekarang, kalau kemudian Ananda betul-betul mengikuti pola belajar yang baik, entah itu di sekolah di Nurul Fikri, sampai hasilnya dia mendapatkan tes skolastik yang gede, saya yakin, saya berkeyakinan dari studi yang saya pelajari, itu berpotensi Ananda mampu menyelesaikan program studi di kampus dengan baik. Bahkan, Ayah Bunda, tidak sedikit siswa yang mempunyai daya nalar yang bagus, nilai skolastiknya gede, ketika ada kesempatan beasiswa di kampusnya, dia akan kejar. Itulah hebatnya tes skolastik ya Bunda. Karena tes skolastik bukan hanya sebatas mengukur capaian dia belajar di sekolah, tapi skolastik mengukur daya belajar, semangat belajar, prestasi belajar, komitmen belajar. Ya, sehingga Ayah Bunda, nih, nilai-nilai ini di jalur SNBT sebagai nilai skolastik, sebagai penerapan dari perbaikan sistem kurikulum tadi, nilai-nilai ini bukan hanya menggambarkan siswa masuk PTN saja, tapi justru jauh dari itu nilai-nilai skolastik ini menggambarkan kualitas belajar Ananda. Ini contoh saya sampaikan Ayah Bunda, nih kalau siswa ingin masuk PTN, minimal siswa itu ada di kuartil ketiga ya Bunda. Ya, ini kuartil ketiga itu yang mana? Ya, ini kuartil ketiga ya Bunda. Ini minimal di sini nih, Ayah Bunda. Di 566 atau rata-rata 560. Siswa bisa mampu bersaing di seleksi masuk PTN. Nilai 500 ini 560, kemudian 571 atau rata-rata 560, sekali lagi, ini bukan hanya menggambar capaian belajar Ananda, bukan hanya menggambarkan peluang masuk PTN saja, bukan. Tapi justru dari itu adalah ini menggambarkan kualitas daya belajar Ananda. Artinya bahwa semakin besar nilai skolastik yang dimiliki oleh Ananda, maka semakin dahsyat Ananda bisa menempuh perguruan tinggi berikutnya. Ya, ini yang terjadi ya Bunda. Coba, berarti kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Ini harus betul-betul dioptimalkan ikhtiar kita itu. Ya, jadi orientasinya bukan hanya sebatas masuk ITB loh, bukan hanya sebatas UI loh, bukan hanya ikut konsultasi ke NF loh, bukan hanya ngikutin SIP loh, bukan hanya banyak konsultasi, bagus portofolionya, atau misalkan banyak mengerjakan soal-soal di Nurul Fikri, di modulnya, bukan hanya itu loh. Oh, ternyata itu semua berkorelasi langsung terkait dengan kemampuan belajar kita. Ketika kita optimal ya Bunda, sejak kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12, sampai akhirnya kita tembus ke PTN, itu menggambarkan proses belajar yang baik buat Ananda. Nah ini ya Bunda. Ya, yuk kita lihat.
Oke, sekarang review ya. Itu sekilas ayah bunda, itu yang penting sebenarnya yang harus betul-betul dipahami tentang fenomena sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin nanti ya setelah ini saya selesaikan dulu materinya biar nanti pemahamannya utuh. Untuk seleksi masuk PTN, saya kira ayah bunda sudah sangat memahami. Ya, ini ada 3, ada jalur SNBP, jalur SNBT, dan jalur seleksi mandiri ya. Oke, SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Oke, yang pertama adalah jalur SNBP. Nah, ini insya Allah ini udah sangat banyak kita pahami. Namun ada informasi terbaru sekali lagi dalam rangka membenahi ya sistem pendidikan Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sekolah Dasar dan Menengah merilis satu tes TKA namanya tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik bertujuan untuk sebagai backup atau sebagai validasi nilai bagi siswa yang terkategori eligible. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya Bunda itu mutlak menggunakan nilai rapot. Ya, nilai rapot, nilai seluruh mata pelajaran nanti diambil ya 50%-nya itu masuk, misalkan ratanya 95 itu sudah punya jatah 50%. 50%-nya lagi diambil dari pertama, sertifikat, olimpiade atau kejuaraan internasional yang ada kaitannya dengan program studi atau yang ada kaitannya dengan mata pelajaran pendukung program studi ya, atau kemudian alumni juga ngaruh di situ. Nah, itu diakumulasikan maka jadilah hasil akhir. Tapi kalau sekarang tidak ya Bunda, bukan hanya nilai rapot, bukan hanya sertifikat, bukan hanya alumni, bukan hanya variabel yang lain, tapi sekarang disertai dengan TKA, tes kemampuan akademik. Ada berapa mata pelajaran yang akan diujikan? Ada 5 ya Bunda. Pertama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran peminatan. Kenapa 2 mata pelajaran peminatan itu harus ada? Ini karena 2 mata pelajaran peminatan ini adalah menjadi support bagi program studi yang dipilih. Contoh, kalau di sini misalkan ayah bunda Ananda memilih kedokteran, maka kimia dan biologi itu harus menjadi mata pelajaran yang dipilih dari 5 tadi itu. Matematika, bahasa Inggris. Berarti 2 mapelnya adalah fisika, mohon maaf apa namanya biologi dan tadi kimia. Ya, gimana kalau teknik? Nah, kalau teknik juga sama, berarti fisika dan matematika. Matematika lanjut di situ. Kurang lebih ada 14 mata pelajaran pilihan yang nantinya bisa dilakukan. Kapan itu akan dilakukan ayah bunda? Tes TK itu di tanggal kalau nggak salah tanggal 11 sampai tanggal 21 November kalau nggak salah ya. Nanti silakan dicek lagi. Nanti mungkin untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan. Nah, bagaimana kemudian NF dalam mempersiapkan itu? Insya Allah ayah bunda insya Allah NF sudah ya siap siaga untuk mensukseskan Ananda untuk bisa tembus ke PTN atau terkait dengan tes TKA. Ya, nanti di silabus juga akan menyesuaikan. Gitu ya Bunda ya, itu informasi terbaru. Jadi, apa yang kemudian kita lakukan kalau kayak gitu? Pertama, ayah Bunda dan Ananda nggak usah khawatir. Ya, kenapa demikian? Karena kami berkeyakinan bahwa tes ini tuh sebelumnya sudah pernah dilakukan. NF sudah berpengalaman sejak tahun 85 sampai sekarang, sudah berbagai macam soal kita lalui ayah bunda, termasuk pendekatan TKA, kita sudah punya database yang cukup. Tinggal nanti apa yang kita gunakan. Dan alhamdulillah kemarin perkaban pemerintah ya sudah muncul sebagai penjelasan dari TKA. Kisi-kisinya sudah ada. Artinya enak ayah bunda, NF sudah menyesuaikan semua perangkat belajar sesuai dengan kebutuhan. Tinggal sekali lagi tadi ayah bunda, Ananda harus betul-betul fokus dalam belajar. Ya, baik. Nah ini ayah bunda yang tadi saya sampaikan, ini pola penilaiannya plus TKA, ya. Nah ini TKA itu mata pelajaran pemilihan itu tergantung dari ini ayah bunda, program studi yang dipilih. Contoh seni, berarti ada seni budaya, sejarah, dan sebagainya. Ini adalah mata pelajaran pendukung program studi yang nantinya akan menentukan ya program studi yang dipilih oleh Ananda. Ini juga yang nantinya akan dipilih ketika TKA. Ya, nah, insya Allah nanti ini materi ini akan di-share juga ya kepada ayah bunda, insya Allah. Nah, ini ilmu alam, misalkan kimia, di kurikulum Merdeka apa nih mata pelajaran penunjangnya? Oh, kimia dan sebagainya. Gitu ya. Ilmu atau sains kelautan atau biologi di situ ya. Biologi harus ada. Atau astronomi apa saja, fisika atau mata pelajaran tingkat lanjutan. Nah, ini udah ada aturannya ya, Bunda. Ya, ini permen ketika Pak Nadiem Makarim itu merilis pertama kali ya, dan sekarang belum berubah ya, Bunda. Gitu ya. Artinya bahwa ayah bunda nanti dan Ananda nggak usah bingung memilih mata pelajaran pemilihan. Sesuaikan aja program studi apa yang akan dituju untuk jalur SNBP, itulah yang menjadi program mata pelajaran pilihan di TKA. Apakah TKA wajib? Tidak wajib ayah bunda. Tapi saya saranin nih ayah bunda ya, baik yang SNBP maupun yang tidak
saya anjurkan ikut. Kenapa demikian? Karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah, boleh jadi TKA itu tidak diwajibkan, tapi nanti sertifikat TKA yang dikeluarkan itu bisa jadi standar kampus tertentu untuk bisa menjadi syarat masuk ke perguruan negeri tertentu. Jadi ikut aja, ya, ikut aja ya Bunda, gitu ya. Ya ditambah juga kan untuk mengukur kompetensi. Kalau anak SMK mungkin kan ada uji kompetensi. Ya untuk anak SMA ya alhamdulillah ada TKA, ya ada standarisasi nasional. Baik, nah ini ya mata pelajaran pendukung program studi. Nah ini adalah pelengkap Ayah Bunda untuk SNBP ya. Terutama mungkin Ananda di sini yang kelas 10, kelas 11 masih cukup waktu untuk bisa ini mengambil sertifikat ini sebagai bukti otentik bahwa siswa itu betul-betul mempunyai kompetensi di program studi yang dia pilih. Gitu ya. Nah ini adalah Olimpiade, OSN, yang lain sebagainya. Makanya nih bagi kelas 10, 11 terutama kalau ada kesempatan ikut Olimpiade ikutin. Bagi kelas 12 juga sekarang, kalau misalkan di kelas 11-nya ikut Olimpiade, optimalin. Gitu ya. Nah ini, karena ini menjadi bobot nilai juga. Gitu ya. Baik, ini serba-serbi SNBP ya. Pertama, subjektivitas kampus sangat tinggi. Siswa berprestasi di sekolah misalnya peringkat 1 belum tentu bisa keterima ya Bunda. Karena itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada kampus yang hanya berfokus pada pilihan program studi ke satu saja. Dan yang terakhir, yang keempat, ada TKA sebagai syarat tambahan untuk siswa eligible. Itu ya. Nah, ini adalah kelulusan SNBP. Saya ingin sampaikan Ayah Bunda untuk SNBP itu tidak kurang dari tidak lebih 25% yang lulus. Artinya bahwa bagi siswa yang SNBP sejak awal sudah harus mempunyai standar atau sudah harus mempunyai second strategi yaitu di jalur SNBT. Gitu ya. Karena dari data statistik yang keterima SNBP tidak banyak, hanya 22% aja. Itu ya. Nah, berikutnya. Tapi sebelum sini silakan barangkali dari Ayah Bunda yang ingin bertanya terlebih dahulu atau ingin mengkonfirmasi kira-kira apa yang belum dipahaminya, mangga. Atau bagi yang ingin bertanya boleh nanti di kolom chat secara langsung. Apakah dilanjut aja Ayah Bunda? Lanjut dulu aja, Kak. Oke, siap. Ya, kalau misalkan nanti Ayah Bunda ada yang perlu dikonfirmasi tinggal di chat aja ya. Baik. Saya lanjut dulu Ayah Bunda ya. Mudah-mudahan nanti di forum ini banyak hal yang nanti Ayah Bunda bisa respon ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini ya Bunda, ini juga skema terbaru ya, baru tahun kemarin ini diberlakukan untuk jalur SNBT terutama. Kalau untuk jalur SNBP berapa mapel yang dipilih? 2 ya Bunda. Ya, tetap masih 2. Tapi kalau untuk SNBT ini sekarang udah 4 nih ya Bunda. Ya, sudah 4 program studi yang dipilih. Ini aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah, tinggal ikutan saja. Insya Allah ya Bunda, berkaitan dengan strategi masuk PTN, pilih jurusan, NF sudah insya Allah kita akan bantu. Karena di NF juga ada namanya konsultan prodi gitu ya. Nah, lewat konsultan prodi lah nanti Ayah Bunda dan Ananda itu bisa mendalami. Kira-kira nih program studi apa yang akan dipilih sesuai dengan portofolio yang dimiliki, nilai tryout yang dimiliki gitu ya. Atau kalau misalkan Ananda sudah fokus ke satu mata pelajaran tertentu, itulah yang akan menjadi fokus kita nanti dalam proses pengarahan program studi yang dipilih gitu. Nah, ini ya Bunda ya, sekali lagi ini hanya tes skolastik ya. Yang tadi saya sampaikan, kenapa kok tiba-tiba tes skolastik? Karena tes skolastik itu menyangkut 2 hal, literasi dan numerasi. Ya, di mana literasi dan numerasi itu menjadi fokus pembenahan kurikulum di Indonesia. Nah, ini yang diukur ya Bunda, jadi potensi kognitif ya, pengenal matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Ini jalur SNBT. Gitu ya. Ya sama. Jadi kalau kita berkaca ya Bunda antara SNBP dan SNBT dengan adanya TKA itu sebenarnya nggak jauh beda. Jadi saling melengkapi. Gitu ya. Saling melengkapi. Ya, potensi kognitif itu apa saja? Tes potensi kognitif itu adalah tes potensi skolastik. Peneraran umum, PPU, peneraran pengetahuan umum, PU, peneraran umum, kemudian peneraran kuantitatif, ya, pemahaman baca tulis, membaca dan menulis kalau nggak salah. Terus yang berikutnya itu ada peneraran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Untuk jalur SNBT ada 7 subtes. Nah itu Ayah Bunda, itu ya untuk jalur tes skolastik. Nah ini Ayah Bunda, ya materinya. Materi UTBK SNBT yang kemarin dirilis Ayah Bunda. Jadi kurang lebih ada 160 soal dikerjakan dalam waktu 195 menit. Artinya bahwa satu soal membutuhkan 1 menit 22 detik. Ulangi lagi Ayah Bunda. Untuk jalur tes 160 soal
dikerjakan dalam waktu 155 menit, artinya satu soal harus mampu dikerjakan selama 1 menit 22 detik. Pertanyaannya, mungkinkah Ananda bisa mengerjakan ini dengan fenomena yang tadi saya awal sampaikan? Hanya mampu menyimak materi 43 detik, di mana literasi numerasi menjadi problem yang terjadi sekarang. Pertanyaannya, apakah Anda mampu mengerjakan soal seperti ini? Kita tahu soal-soal seleksi masuknya, terutama jalur tes SNBT, itu sudah menggunakan high order thinking skill sampai level ke-6. Yang tadi saya sampaikan di awal, daya nalar abad 21. Ya, nah ini ayah bunda, ini yang terjadi sekarang. Ya, nah ini yang di awal saya sampaikan bahwa ya, tapi mau tidak mau pemerintah harus melakukan ini, tes ini harus dilakuin. Mau tidak mau sebagai evaluasi belajar. Tapi yang jadi masalah, pertanyaannya lanjut. Bukan hanya mampu. Bisakah Ananda mengejar ya atau meningkatkan kemampuannya sampai akhirnya daya nalar Ananda meningkat. Kemampuan Ananda dalam mengerjakan soal dahsyat. Bisa? Nah, itu bisa dijawab dari ikhtiar yang dilakukan oleh Ananda. Kenapa demikian ayah bunda? Karena kami sebagai penyelenggara pelayanan sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang menurut pemahaman kami sudah optimal mampu menghantarkan Ananda bisa tembus ke PTN. Ya, kita lihat nih ayah bunda, tantangannya. Nih, soalnya ayah bunda. Coba perhatiin, ini soal skolastik loh ayah bunda. Soalnya sederhana, tidak ada materi yang menjelimet, matematikanya matematika dasar, tapi yang jadi masalah penekanan daya nalar. Kita lihat. Ini kita analisa ya soal ini. Pertama, waktu dekomposisi. Pertanyaannya, apa itu waktu dekomposisi? Ya, jadi ini soal-soalnya seperti ini yang bunda. Artinya bahwa sebelum Anda mengerjakan soal, Anda setidaknya harus ngerti dan paham. Ini membahas tentang apa? Pertama, dekomposisi. Satu, apa itu dekomposisi? Yang kedua, material itu apa? Material sampah, organik dan anorganik itu apa? Tuh, udah berapa tuh ya bunda? Udah 3. Lanjut, waktu yang diperlukan untuk menguraikan sempurna. Apa waktu penguraian sempurna? Ya, kemudian disuguhkan data. Tiba-tiba pertanyaannya itu adalah berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Coba. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah mungkin kemudian siswa bisa mengerjakan soal seperti ini kalau siswa tidak betul-betul menggali potensi yang dia miliki terutama dalam literasi numerasi? Ya, karena banyak hal yang harus dikejar ya bunda sebelum nanti mengerjakan soal. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Ini yang harus betul-betul disikapi. Nah, NF insya Allah ya bunda dalam proses pendampingan belajarnya, terutama ada koas di sini, kita akan coba-coba menggali yuk. Ananda ketika nggak ngerti jangan diam. Manfaatkan konsultasi karena ini ada fasilitas loh. Gitu ya. Baik. Berikutnya. Nih, coba. Soalnya seperti ini ya bunda. Soalnya panjang-panjang. Kesimpulannya apa? Kak, mohon maaf saya nggak bisa ngerjain. Susah. Padahal bukan susah. Boleh jadi soalnya belum dibaca karena terlalu panjang. Ini kan literasi ayah bunda. Kemampuan literasi. Padahal sekali lagi soal-soal yang disuguhkan di SNBT itu tidak mengandung soal-soal yang insya Allah ngejelimet secara pengerjaan soal matematika dasar. Tapi yang diperlukan adalah daya nalar, daya analisa, daya bagaimana Anda bisa menerjemahkan antara soal dengan penyelesaian. Kalau siswa yang sudah terbiasa belajarnya bagus, pelajaran belajarnya bagus, tujuan yang belajarnya, insya Allah soal-soal seperti ini, jangankan dia baca dulu ayah bunda, tapi dia sudah tahu polanya. Oh, polanya itu kalau soal seperti ini, saya langsung aja ke jawaban. Nanti biasanya di jawaban itu ketahuan ya apa yang harus saya lakuin, mana yang paling benar itu ya. Tapi itu kan tidak bisa langsung, tapi itu bisa dilakukan dengan memupuk daya belajar yang bagus ya. Nah ini sehingga hal semacam ini bisa dikejar. Nah ini ayah bunda nilai skor kalau untuk ITB rata-rata 718, untuk Indonesia UI itu 704. Ini adalah skor UTBK yang harus dikejar ya. Dan insya Allah ya bunda, kami berkeyakinan bahwa untuk pencapaian nilai ini bukan hal mustahil. Ini bisa dikejar. Kenapa? Karena kami pun melakukan treatment ayah bunda. Ya, kami melakukan treatment, kami betul-betul semua dashboard, semua portofolio hasil belajar Ananda itu akan kami laporkan kepada ayah bunda.
Ya, makanya nanti insya Allah nanti akan disampaikan juga ada SIP, Sistem Informasi Pembelajaran. Di dalamnya itu adalah ada portofolio belajar siswa. Itu ada di situ ya Bunda. Itu ya. Nah ini rata-rata untuk SNBT berapa? 28% yang masuk. Artinya siswa yang masuk perguruan tinggi Ayah Bunda itu betul-betul siswa yang komitmen. Ya, dan insya Allah kita berkaca dari sini, yuk kita optimalkan antara ikhtiar NF sebagai penyelenggara pelayanan yang sudah diamanahi Ayah Bunda untuk menitipkan Ananda ke Nurul Fikri, dan yuk kami kemudian sampaikan di sini, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ayah Bunda harus betul-betul berkolaborasi dengan Ayah Bunda dan Ananda. Ya, baik. Oke. Nah, ini 5 tahap ya yang ingin kami sampaikan. Ayah Bunda, inti poinnya, yuk kita ini kawal, kita sudah punya polanya untuk bisa tembus ke perguruan tinggi itu ada 5 tahap. Yang pertama, minat bakat dulu digali. Ya insya Allah nanti juga ada kayak semacam konsultan prodi. Kalau misalkan Ayah Bunda di sini Ananda ya belum jelas, nanti akan ada konsultasi, tentukan program studinya, ada juga bagaimana nih menerjemahkan antara minatnya apa, program studinya apa, informasi prodi, dan akhirnya nanti yuk optimalkan ikhtiar di SNBP insya Allah dengan berbagai macam fasilitas yang NF miliki. Nah ini Ayah Bunda ada 3 tahap ya yang harus dibenahi oleh Ananda kalau ingin masuk perguruan tinggi. Nah ini pertama, nanti ada asesmen. Saya kira ini minat dan bakat sudah nanti bisa dioptimalkan. Ya bagi Ananda, Ayah Bunda yang masih bingung ya memilih jurusan, insya Allah nanti ada fasilitas tes minat bakat ya yang kita gunakan MBTI dan sebagainya. Nanti tinggal minta saja ke kakak adminnya ya. Kak, ini saya masih bingung, ada tes nggak yang bisa membantu saya menerjemahkan minat bakat saya? Insya Allah ada ya Bunda. Tinggal disampaikan aja nanti ya. Yang berikutnya ini yang paling penting ya Bunda, perbaiki pola belajar. Ya, insya Allah ya Bunda, NF dalam proses belajarnya mendekati pola belajar ini. Pertama, kenapa kemudian Ananda kok nilainya nggak naik? Bukan berarti kemampuan Ananda nggak bagus, ya. Tapi boleh jadi pola belajarnya yang belum terpola dengan baik. Ayah Bunda, saya sampaikan penelitian terbaru sekarang, belajar itu sebenarnya nggak perlu cukup lama belajar. Jadi waktu yang dihabiskan dalam belajar itu tidak berkorelasi langsung terhadap kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Semakin banyaknya jam belajar, ya itu belum tentu berpengaruh terhadap kualitas pemahaman siswa. Kenapa demikian? Karena ternyata ada variabel lain Ayah Bunda yang bisa mempengaruhi peningkatan pemahaman siswa ketika belajar. Apa itu? Fokus. Itu yang paling penting Ayah Bunda. Makanya ada seorang ilmuwan ya, ini salah satu ilmuwan sekarang itu luar biasa ya, namanya Barbara Oakley, itu mengarang Learning How to Learn di dalam bukunya Learning How to Learn. Belajar bagaimana cara belajar. Beliau mengungkapkan satu teknik belajar yang disebut dengan teknik Pomodoro, Ayah Bunda. Pomodoro itu mengatakan bahwa belajar itu nggak perlu banyak waktu. Kalau misalnya emang kita nggak punya waktu banyak. Kecuali kalau sudah mahir belajar, kalau sudah kecanduan belajar itu beda lagi. Tapi bagi kemudian siswa yang sekarang mungkin sibuk atau apa, sebenarnya nggak ada alasan untuk belajar, tidak belajar. Belajar itu cukup 25 menit Ayah Bunda dengan teknik Pomodoro. Tapi asalkan fokus. Fokus 25 menit, betul-betul terarah dengan apa yang akan ditingkatkan, insya Allah itu cukup. Terlebih di Nurul Fikri, banyak fitur-fitur yang bisa membantu belajar. Ya, ini ada teknik Pomodoro. Ilustrasinya gini ya Bunda. Kenapa Pomodoro itu menjadi penting? Karena dalam konsep Pomodoro itu ternyata di otak kita itu ada 2 mode yang sedang berfungsi. Ada mode fokus, ada mode difusi namanya. Kalau mode fokus, fokus dalam belajar nggak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu belajar. Berapa lama? Nggak lama, 25 menit. Ya, 25 menit. Fokus belajar Ananda di rumah. Fokus betul-betul, HP ditiadakan dulu. Adiknya misalkan dikondisikan dulu. Semua hal yang mengganggu itu fokus belajar. Dibaca aja. Belajar itu nggak perlu langsung ke hitung-hitungan Ayah Bunda. Misalkan belajar matematika, nggak perlu langsung ngerjain soal. Nggak perlu. Yang paling penting itu apa? Coba otaknya dipanasin dulu. Gimana caranya? Belajar membaca soal. Contoh ya, saya ilustrasikan. 25 menit matematika nih, penerapan matematika. Belajar membaca soal. Berarti berapa menit? 10 menit. Ya, itu yang pertama. 10 menit belajar membaca soal. Berapa yang akan dibaca? Misalkan 5 soal aja, nggak banyak-banyak. Dibaca terus sampai 50 menit. Sampai ngerti sih enggak. Sampai ada di otak itu gambaran. Setelah 10 menit pertama, 10 menit kedua gimana? Belajar membaca soal plus jawaban. 10 menit kedua. Setelah berikutnya gimana? Tinggal 5 menit lagi kan? Gimana caranya?
belajar mengerjakan soal yang sudah ada jawaban, tapi soalnya diganti angkanya. Lakukan itu secara terus-menerus, insya Allah menurut konsep Pomodoro itu bisa meningkatkan pemahaman siswa. Tuh ayah bunda, belajar itu nggak gampang, nggak susah. Yang susah itu adalah fokus. Terlebih nanti Nurul Fikri insya Allah akan menyediakan berbagai macam fasilitas, ya. Nah ini juga penting. Tadi Pak Ya sudah menyampaikan ikhtiar vertikalnya ini kami tekankan, ya. Kelas 10-11, ini mohon maaf ayah bunda kalau misalkan ada kakak kelas NF di semua cabang NF area Jabar 1 yang suka ini ayah bunda, suka comel. Terutama kalau menjelang waktu sholat. Itu selalu ditanyain tuh. Misalkan ada nanda yang masuk sekolah, datang, tanyain tuh, udah sholat atau belum? Pasti kita tanyain ayah bunda. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ikhtiar manusia seakan-akan tidak berkorelasi langsung terhadap kesuksesan. Apakah setiap ikhtiar kita itu langsung menghasilkan? Ingat ayah bunda, ada kondisi tertentu di luar jangkauan kita. Maka untuk melengkapi itu semua, INF menekankan ada optimalisasi ikhtiar langitnya, terutama 7 amalan kunci sukses. Di antaranya itu adalah membaca Quran bagi muslim ya, sholat berjamaah, saum sunnah, sedekah, tahajud, berbakti pada orang tua. Ini kami kontrol ayah bunda. Ya, karena emang betul-betul kita ingin berikhtiar, kita pun harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita. Nah, ini ya. Baik, ayah bunda ya, terakhir yang ingin saya sampaikan, NF mitra terbaik dalam mengalami prestasi cemerlang. Ini ada beberapa pelayanan yang bisa yang didapatkan oleh Ananda. Pertama, insya Allah ayah bunda, pengajian 100% dari PTN. Ya, tadi Pak Ya sudah menyampaikan dari segi karakter kita jaga betul, tidak ada pengajar NF, mohon maaf, yang mengerokok. Ya, kenapa demikian? Ya, kita bukan berbicara hukum ya bunda ya, haram atau halal, tidak. Kami yakin itu serahkan kepada pandangan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ada atau kemudian contoh itu terkadang paling penting ayah bunda di dalam proses pembelajaran. Akhlak pengajar ketika mengajar, keseriusan ketika mengajar itu adalah hal penting yang kita betul-betul jaga. Nah, di lain itu juga insya Allah 100% dari PTN. Berikutnya, ini ya insya Allah kita ada banyak fitur ya bunda. Kita punya learning management system, kita punya SIP. Di dalam SIP itu ada modul, ada ribuan pelatihan, ada pelaporan, semuanya itu bisa diakses oleh Ananda, sudah include. Ya, kalau ada saya mah belum jelas bagaimana cara memanfaatinya, ayah bunda nanti silahkan datang ke NF, insya Allah nanti kita jelaskan, ya, secara optimal. Nah, ini program proses belajarnya, insya Allah nanti terpantau ayah bunda. Ya, jadi semua pembelajaran Ananda kita akan sampaikan dengan optimal. Di situ ayah bunda bisa memantau perkembangannya seperti apa. Mulai dari tes pertama nilainya gimana, tes pertama ada semua ya bunda. Insya Allah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di dalam memberikan pelayanan terbaik buat Ananda. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya hasil ini ayah bunda dan Ananda juga bisa ngontrol kira-kira pemahaman kita itu sampai mana tuh. Insya Allah ada ayah bunda. Direkap semua. Berikutnya ada SIP orang tua juga. Apa bedanya SIP SIP siswa dengan orang tua? Kalau SIP siswa itu semua fitur yang kita berikan pelayanan dalam bentuk virtual. Bahan ajar ada di situ, video pembelajaran ada di situ, infografis terkait dengan mata pelajaran tema yang akan dipelajari ada di situ. Semuanya ada. Tapi kadang itu pun kurang optimal ayah bunda. Kalau kemudian ayah bunda tidak ada kontrol ayah bunda di situ, maka kita berikan akses orang tua untuk bisa memantau perkembangan prestasi belajar Ananda selama bimbel di Nurul Fikri, yaitu di SIP orang tua. Nah, berikutnya ada konsultasi belajar. Silahkan ayah bunda, ada konsultasi belajar juga. Oke, kita lihatnya ayah bunda. Kadang siswa itu di dalam konsultasi belajar itu nggak optimal ayah bunda. Coba kita cek deh dari data setiap lokasi. Itu ternyata nggak hampir 90% siswa memanfaatkan konsultasi belajar. Ya, padahal konsultasi belajar itu kita sediakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan Ananda. Gimana cara menggunakannya nih ayah bunda? Saya ilustrasikan sederhana. Di SIP nanti akan kelihatan, terutama di kelas 12, misalkan tryout. Tryout di NF ayah bunda bukan hanya sebatas menggambarkan tingkat nilai yang didapat berapa, tapi di situ sudah ada analisa kelulusan. Contoh misalkan, Ananda ingin masuk ke kedokteran Unpad, nilainya itu 560. Ternyata nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena masih kurang soal sebanyak 30 soal lagi. Nah, bagaimana cara memanfaatkan konsultasi bercermin pada hasil tryout tadi? Gini ayah bunda, di Nurul Fikri hasil tryoutnya itu lengkap dengan analisa butir soal.
PU-nya betul berapa? PPU-nya betul berapa? Oh, ternyata PU-nya itu betul 10 dari 30 soal. Ya, sedangkan tadi di dalam tes SNBT itu ada 7 subtes. Kalau misalkan kita perlu soal benarnya lagi 30, berarti 30 dibagi 7, berapa? Katakanlah 4, ada yang 4, ada 5. Tinggal diturunkan aja ya Bunda. Oh, berarti saya harus konsultasi di subtes ini. Berarti saya harus menghubungi misalkan nih Kak Adit ya di NF Buah Batu. Kak Adit, tolong dong saya ingin konsultasi. Apa yang ingin konsultasikan? Saya ada PR nih hasil analisa NF, saya kurang lagi 5 soal lagi untuk PU. Ini saya sudah tandai nih. Nomor ini ternyata terkategoris mudah, tapi saya salah. Tolong dong sediakan pengajar PU misalkan penerapan umum ya supaya saya bisa konsultasi. Itu ayah bunda kayak gitu. Mudah kan insya Allah. Jadi ketika konsultasi itu sudah ada bahan apa yang akan dikonsultasikan. Kak, tolong dong saya konsultasi. Kenapa kamu mau konsultasi? Saya ingin membenahi ini net raut saya itu masih kurang. Kurang berapa lagi? Nggak banyak kak. Cuma 3 soal lagi per subtest. Oh, berarti kamu sekarang apa yang kamu akan konsultasikan? Matematika, Kak. Wah, ada tuh, misalkan Pak Yaya ya, di Buah Batu. Dijadwalin tuh Pak Yaya tuh Buah Batu. Kan Pak Yaya nanya, Dek, kamu ingin konsultasi apa? Ini Pak, tentang pelajaran matematika, bab ini saya belum ngerti, ini buktinya salah. Padahal saya harus ningkatin tuh di tingkat berikutnya, tambah 3 lagi. Tuh ayah bunda. Jadi harapan kami, Ananda ketika ingin konsultasi itu sudah membawa bahan sendiri. Sesuai dengan kebutuhan. Ya itu satu. Yang kedua, boleh nggak kalau konsultasi itu untuk mengerjakan soal-soal PR? Boleh. Atau misalkan besok mau ujian, boleh nggak? Boleh, ayah bunda. Apapun boleh. Silakan. Tapi yang paling penting itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kalau itu terjadi, insya Allah ayah bunda, setiap waktu itu akan ada progres. Tapi ayah bunda, kami menyadari itu bukan sesuatu yang mudah. Di tengah tantangan tadi yang saya sampaikan di awal, arus informasi, ya, kemudian aplikasi yang begitu luar biasa, yang menggiurkan, ya, minat Ananda ketika belajar, entah itu TikTok, entah itu IG, entah itu YouTube, yang itu terkadang membuat distraction, mengalihkan Ananda ke fokus apa belajar. Oleh karena itu sekali lagi, yuk kita saling kolaborasi antara NF, Ananda dan orang tua. Ini juga ada modul Superbook, insya Allah kita juga disediakan modul ya Bunda, ya. Oke, itu mungkin ya ya Bunda yang bisa disampaikan terkait dengan apa gambaran umum ya, bekal ketika nanti Ananda belajar, harapannya dengan apa yang tadi saya sampaikan mulai dari apa fenomena umum global yang menyangkut sistem pendidikan kita sampai ke tataran praktis ya kebijakan sampai ke program Nurul Fikri yang akan didapatkan oleh Ananda. Semoga itu menjadi gambaran utuh buat kita semua dalam mendampingi proses belajar Ananda untuk bisa tembus ke perguruan tinggi untuk kelas 12 dan untuk kelas 10 11 supaya bisa meningkatkan prestasi belajar yang baik ya dan bisa meningkatkan nilai rapot yang nantinya bisa dioptimalkan untuk seleksi masuk PTN. Insya Allah. Baik itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Barangkali kalau misalkan nanti ada hal yang ingin didiskusikan, mangga ayah bunda ya. Mungkin sementara itu dulu saya serahkan lagi kepada Kak Hasbi. Kepada Kak Hasbi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat Pak Agus ya. Ya, Mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Agus. baik. Oke, siap insya Allah. Apa namanya? Oke ini ya. Ini dari Ibu Rafika betul ya? Atau dari mana dulu nih? Dari atas ada ya? Oke. Ini dari Bapak Dadan dulu ya. Dari Bapak Dadan Syamsidar. Pagi, sebagai orang tua kita titipkan amanah ke Bimbel Nurul Fikri untuk memberikan pelajaran kepada anak terutama kelas 12. Intinya, untuk memahami pelajaran sampai ke anak sehingga bisa tembus ke PTN. Lihat karakter si anak, apakah di sisi audio, sisi visual, atau dua-duanya. Oke, baik, insya Allah ya Bunda. Ya, pada dasarnya ya Bunda, kita berkomitmen. Karena salah satu visi dari Nurul Fikri itu adalah kita ingin menjadi bimbel terbaik dengan bimbel terbesar dan pelayanan terbaik ya Bunda. Sehingga segala kebutuhan Ananda ketika belajar, insya Allah kita akan cover itu semua ya Bunda. Termasuk kita juga dalam proses pembelajarannya, kita dalam satu ruangan itu terkadang beda karakter ya Bunda. Ya, ada yang audio, ada yang visual, ada kinestesis, misalkan berdasarkan modalitas gaya belajar. Ya, kita menyadari itu ayah bunda. Tapi yang paling penting itu adalah proses pendampingan atau personal approach dari pengajar kita yang mudah-mudahan kita terapkan itu mampu kemudian menggali apa namanya minat belajar Ananda.
Nah, salah satunya ada dilengkapi di konsultasi itu Ayah Bunda. Jadi selain kemudian di kelas pun adanya interaktif antara pengajar NF dengan siswa, dan kita pun nanti Ayah Bunda dalam proses pembelajarannya, ini pun yang kita butuhkan feedback dari orang tua. Kadang ada kasus ya, mohon maaf misalkan karena nih Anandanya diem gitu ya, atau Anandanya kemudian tidak proaktif, apa kita tidak ini Ayah Bunda, tidak apa istilahnya itu tidak bisa mendeteksi oh ternyata Anda itu butuh penjelasan lebih jauh. Ya, itu pun masuk ke kita. Tapi insya Allah dalam adanya evaluasi hal semacam itu kita minimalisir Ayah Bunda. Setiap siswa yang belajar di kelas akan kita penuhi haknya dan termasuk di konsultasi itu. Insya Allah ya Bapak ya, insya Allah terima kasih atas amanah yang diberikan dan insya Allah kita akan seoptimal mungkin ya, kita akan seoptimal mungkin memberikan pelayanan terbaik terutama di dalam transfer of knowledge NF, pengajar NF ke siswa insya Allah. Terus yang berikutnya ya dari Muhammad, oke. Ini terus dari Ibu Rafika ya, Assalamualaikum Kak. Maaf, saya mau tanya kalau untuk SNBP, satu apakah ada strategi supaya bisa lolos dalam kriteria 20%, misalnya berkaitan dengan mapel pilihan yang diambil. Apakah lebih baik mapel pilihan itu berkaitan dengan jurusan yang akan dipilih dengan memiliki nilai rata-rata di atas 90 untuk mapel dan jurusan, atau ada kriteria lain? Dan pertanyaan kedua, bagaimana dalam pemilihan jurusan? Apakah misal jurusan kimia tapi dari dua universitas berbeda, atau hanya memilih satu universitas saja, tapi beda jurusan. Baik, pertama gini Ayah Bunda, ya. eh untuk jalur SNBP, hal yang pertama harus kita pahami bahwa tidak semua siswa itu bisa ikut seleksi SNBP. Itu yang pertama. Dari dalam satu sekolah, Ayah Bunda, tidak semua bisa ikut. Hanya 40% aja yang diambil. Pertanyaannya, apa yang menjadi landasan sekolah menentukan 40%? Ranking paralel. Ranking satu angkatan. Bagaimana cara melihatnya? Nah, biasanya ya Bunda, cara melihatnya itu adalah semua mata pelajaran ya, itu akan diakumulasikan nilainya, nanti dibagi rata-rata, dibagi dengan jumlah pelajaran, maka munculnya rata-rata. Itu kriteria yang pertama. Atau juga ada juga kriteria dari beberapa sekolah itu menentukan misalkan kalau IPA, berarti IPA saja yang fokus. Ya, misalkan IPS saja yang fokus. Nanti diakumulasikan, dihitung rata-ratanya berapa, nanti diurut mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil diambil 40. Nah, itu seleksi pertama ya Bunda. Ya, seleksi pertama untuk yang jalur SNBP untuk menentukan siswa eligible. Siapa yang layak, tidak layak, yang diambil 40%. Itu dulu yang kita pahami ya Bunda. Terus yang berikutnya, ya, bagaimana cara memilih mata pelajaran? Ya, pilih memilih program studi ketika misalkan kita sudah masuk 40%. Yang pertama, Ayah Bunda, yang harus kita tetapkan terlebih dahulu adalah pilih jurusan sesuai dengan minat bakat kita. Ya, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan minat kita. Ananda mau masuknya apa? Itu yang dikejar. Ya, itu yang pertama nih, idealnya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau sudah SNBP, sudah daftar, itu nggak bisa ikut seleksi yang lain ya Bunda, sudah dikunci. Artinya kalau misalkan ada siswa yang keterima jalur SNBP, dia sudah daftar, ternyata menyesal. Pilihan yang dipilih itu ternyata dia sesuai dengan yang diminati. Mau tidak mau nggak boleh ya Bunda. Ya, jadi udah di backlist tuh oleh sistem. Karena sudah daftar ulang dan dinyatakan lulus, kan gitu. Nah, itu yang pertama, jadi sudah dengan minat bakat. Atau kadang kita pragmatis nih Ayah Bunda, mohon maaf ya, kami sampaikan tidak sedikit juga dari orang tua dan Ananda itu karena tidak menyangka ya, tidak menyangka sebelumnya terkategori eligible, ternyata diumumkan eligible. Akhirnya di awal itu nggak ada persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang penting saya lulus aja. Yang penting saya keterima dimanapun. Maka yang bisa kita lakukan apa? Cari mata pelajaran pendukung program studi yang nilainya paling besar di antara nilai-nilai yang lain sebagai support system. Contoh misalkan, oh ternyata nilai anak saya itu karena di IPS ya misalkan, ekonominya gede. Rata-ratanya 95. Sedangkan ekonomi adalah mata pelajaran penunjang program studi ekonomi. Udah saya masuk ekonomi aja. Kampus mana? Apakah Unpad atau UPIK atau lain sebagainya? Silahkan. Nah, baru kita bisa milih kayak gitu ya Bunda. Gitu ya. Jadi itu sangat tergantung dari positioning kita. Tapi beda kasus kalau siswa, mohon maaf, yang sejak awal emang sudah persiapan SNBP. Saya mau masuk kedokteran, berarti kimia, biologi, matematika harus gede. Dia berjuang tuh dari kelas 10. Ternyata kelas 12 diumumkan eligible, ternyata gede. Udah pilih itu aja. Ya, sesuai dengan minat bakat dia.
Jadi emang ayah bunda untuk SNBP sekali lagi ya, mohon maaf kami sampaikan harapan orang tua, harapan kita sangat besar, harus berharap. Betul ayah bunda. Ya, kita harus berharap seoptimal mungkin ikhtiar kita di semua jalur seleksi. Namun yang harus kita pahami juga ya bunda, kita harus sadari bahwa positioning ya kita di dalam pemilih jurusan juga harus penting. Ya, untuk jalur SNBP dengan nilai subjektivitas kampus yang sangat tinggi, maka ketika kita keterima eligible, bukan hanya terfokus pada SNBP, tapi justru kita pun harus optimal di jalur SNBT. Karena di antara jalur ayah bunda yang paling transparan, yang paling tingkat kompetisinya adil dan paling besar adalah jalur SNBT. Itu ayah bunda ya, yang semoga bisa dijawab. Yang berikutnya, apakah dalam pilih jurusannya itu boleh satu, boleh dua? Nih ayah bunda, kalau saya pribadi merekomendasikan ya untuk kampus-kampus besar ya alangkah baiknya pilih satu program studi saja. Terus kampus-kampus besar ya. Kecuali kalau misalkan tadi nggak apa-apa Pak, saya mah yang penting lulus. Kalau pilihan satunya saya di kampus favorit misalkan. Tapi kalau untuk pilihan duanya boleh kemanapun, boleh pilihan satu, pilihan dua. Tapi kalau misalkan fokus ke satu program studi di kampus tertentu, saya harapkan pilih saja di pilihan apa namanya di pilihan pertama, ya. Apakah boleh beda kampus? Ya. Kalau misalkan ada pilihan kedua di beda kampus, maka pilih satu satu kampus aja. Tapi kalau misalkan nih ada dua pilihan, ternyata pilihan satu di kampus A, pilihan kedua di kampus B, maka boleh milih pilihan dua program studi. Gitu ya Bunda ya. Oke. Terus berikutnya, pertanyaan mereka, maaf, mau tanya berapa kali Nurul Fikri memberikan tryout sampai akhir menjelang SNBT? Kalau kita bercermin pada yang sebelumnya itu 17 kali. Tapi nanti mohon izin ya, ya Bunda, untuk lebih jelasnya mungkin nanti apa namanya teman-teman di lokasi ini bisa share tuh di kolom chat. Tapi setahu saya tuh lebih dari 14 kali tryout ya Bunda. Ya. Nanti kan ada dua periode ya Bunda, ada yang jalur apa sebelum super intensif, ada yang setelah super intensif. Jadi kurang lebih insya Allah lebih dari 15 kali tryout. Dan itu terpantau terus perkembangannya. Gitu ya. Apakah boleh meminta TO tambahan di luar yang diberikan? Kalau TO tambahan, nanti kalau ada event-event yang sifatnya itu umum, boleh ikut ayah bunda. Boleh ya, silahkan. Ya, tapi kalau untuk event yang sifatnya masuk silabus, itu sudah ada jadwalnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ini mengadakan event tertentu, apakah boleh ikut? Boleh, silahkan. Contoh misalkan nih, nanti di tanggal 2 Agustus, NE pun akan mengadakan tryout namanya tryout Tesla. Ya, tryout latihan simulasi TKA. Itu tanggal 2. Silahkan ini juga kami juga undang tuh buat siswa-siswi NF. Silahkan daftar ya. Kemana daftarnya? Nanti minta ke kakak adminnya. Itu linknya nanti bisa diakses gitu ya. Baik, berikutnya, Kak, bagaimana cara mengajukan konsul dan waktu konsul apakah pada jam belajar? Tidak ya, Bunda. Konsul itu di luar jam belajar. Tapi di hari sama dengan belajar boleh. Misalkan nih hari Jumat belajar jam 4 di kelas. Tapi boleh nggak lebih awal datangnya untuk konsultasi? Boleh. Tekniknya gimana? Tekniknya ada dua. Pertama, bisa menggunakan aplikasi SIP. Yang kedua, bisa langsung dengan ke kakak staf. Ya, langsung misalkan, Kak, tolong dong saya mau konsultasi. Boleh silakan, nanti kita jadwalkan. Ya, itu masalah teknis ya. Yang penting komunikasi ya Bunda, gitu ya. Tes MBTI akan dilaksanakan serentak atau individual sesuai permintaan siswa. Pertama, sebenarnya di tes skolastik, kan gini ya Bunda, dalam proses pembelajarannya, kita ada dua aplikasi. Satu aplikasi pendukung belajar, yaitu adalah aplikasi sekolah. Di aplikasi sekolah sudah ada asesmen psikologi. Nah, itu bisa dilakuin tuh ayah bunda di situ di aplikasi sekolah. Yang pertama, atau untuk tes minat bakat MBTI, itu boleh minta ke kakak admin. Insya Allah linknya sudah ready, sudah oke. Tinggal di-share ke siswa, pada waktu dikerjakan hasilnya sudah ada. Boleh ayah bunda minta langsung ke kakak staf. Kalau untuk tes minat bakat. Itu ya. Baik. Minta PowerPoint buat gambaran karena oke, insya Allah ya Bunda, ya nanti disampaikan. Ibu Laili Indriani, izin bertanya, tahapan SOP untuk dapat berkonsultasi, tadi udah disampaikan ya Bunda ya, terkait penulis. Oh, itu bisa nanti disampaikan Ayah Bunda untuk SOP-nya. Kalau untuk apa namanya konsultasi berkaitan minat bakat, Ayah Bunda nanti komunikasikan dengan kakak admin SRO yang ada di lokasi tempat Ananda belajar. Sampaikanlah mau konsultasi apa. Misalkan nih Kak, tolong saya mau konsultasi untuk pendalaman minat bakat Ananda. Boleh. Nanti oleh apa SRO atau oleh petugas di lokasi
akan dijadwalkan dan akan dihubungkan ke pengajar BIP. Nah, nanti pengajar BIP inilah yang nantinya insya Allah akan mendampingi Bunda dengan Ananda untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait dengan minat dan bakat. Gitu Ayah Bunda ya. Ada lagi? Silakan. Dari Ayah Bunda. Mangga, barangkali ada hal yang belum terjawab atau ada yang perlu dikonfirmasi Ayah Bunda. Oh, pertanyaan saya belum dijawab dari Ibu Ella ya. Oke. Pak, bagaimana caranya untuk anak yang kurang proaktif dan malu untuk bertanya? Kadang anaknya gak mau les kalau pelajarannya kurang diminati sama anak. Orang tua juga bingung maunya gimana, arah minatnya apa. Bagaimana supaya bisa memaksimalkan program-program yang ada. Pertama ya Bunda, ya insya Allah nanti di Nurul Fikri sekarang Ayah Bunda ada namanya KOAS, Konsultan Akademik Siswa. Insya Allah nanti KOAS akan kemudian memantau semua semua pencapaian belajar Ananda. Ya, dari situlah kemudian kita lihat kira-kira siswa mana yang membutuhkan pendampingan. Itu yang pertama ya Bunda. Yang kedua, insya Allah nanti ini pun akan menjadi bahan evaluasi kita ya Bunda. Setiap pengajar NF yang masuk ke kelas wajib memantau semua kebutuhan siswa. Jadi nggak ada istilah bahwa nanti pengajar NF itu akan fokus kepada siswa yang bertanya aja. Atau siswa yang aktif aja. Justru nanti pengajar itu akan keliling dan menanyakan ke semua siswa yang ada di kelas. Secara internal approach, pendekatan personal. Gitu. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang ketiga ya Bunda, hal penting yang harus kita lakukan itu adalah insya Allah nanti ya staf lokasi juga akan menanyakan kepada siswa, kira-kira nih siswa butuh konsultasi atau tidak. Ya, jadi kita pada dasarnya itu komunikasi masalahnya ya Bunda. Di komunikasi itu yang bisa kita ikhtiarkan. Sembari mungkin Ayah Bunda kita pun membutuhkan bantuan Ayah Bunda untuk mendorong Ananda untuk konsultasi. Kalau misalkan Ananda malu bertanya secara langsung boleh lewat WA. Boleh Ayah Bunda. Gitu ya. Boleh misalkan Kak tolong dong saya nggak ngerti ini tapi saya malu bertanya langsung. Gak apa-apa lewat WA aja. Nanti itu menjadi bahan perhatian buat kita. Gitu ya. Terus yang berikutnya ya Bunda, untuk memastikan program-program MNF, insya Allah ketika Ananda ya sudah daftar di Nurul Fikri, nanti insya Allah akan mendapatkan akses SIP. Contohnya ya Learning Management System itu bisa dilakukan secara mandiri dan tanpa batas silakan dioptimalkan. Ya, jadi sebenarnya fasilitas itu sudah ada di genggaman Ananda. Ya, insya Allah kita tidak batasi ya Bunda. Jadi semuanya kita berikan tuh kepada Ananda. Silakan Ananda nih pakai. Tapi terkadang betul apakah dipakai atau tidak kan tergantung dari motivasi Ananda. Dan insya Allah untuk memaksimalkan itu semua supaya Ananda punya kemandirian belajar, motivasi belajar, kan nanti ada pengajar BIP yang akan memberikan motivasi belajar setiap 2 pekan sekali kalau nggak salah ke kelas. Nah dari situlah mudah-mudahan nanti minat Ananda dalam belajar kita betul-betul terpicu dan sekaligus bisa semangat dalam belajar. Kita ya Bunda ya, insya Allah ya Bunda. Yang paling penting itu sekali lagi komunikasi ya Bunda. Dan Ananda di sini ya, kalau Ananda di sini yang kebetulan hadir, harus komunikasi, harus proaktif, jangan diam aja. Ya, jangan diam aja. Jadi terus kejar. Kak, tolong dong mau konsultasi. Kak, ini saya nggak ngerti. Ya, Kak, saya boleh nggak datangnya lebih awal supaya saya dapatkan tambahan belajar? Boleh, silakan. Tapi tidak batasi ya Bunda. Gitu ya. Baik. Terus ada lagi. Oke, tadi sudah. Apakah aturan pemilihan program studi SNBP untuk 2 mata pelajaran berbeda tapi harus salah satu terdapat di provinsi domisili masih berlaku? Iya, Ayah Bunda. Kalau kita mengacu pada peraturan yang sebelumnya, kita masih mengacu ke situ Ayah Bunda. Jadi 2 mata pelajaran boleh, tapi di program studi yang berbeda. Kalau pertama itu. Jadi kalau kita ingin memilih 2 PTN, ya dan beda kampus, maka pilih salah satu kampus yang ada di domisili. Tapi kalau misalkan kita ingin memilih 2 kampus di PTN yang sama, itu boleh. Ya. Jadi kalau misalkan boleh nggak dua-duanya ITB ya boleh, silahkan. Atau boleh nggak saya misalkan dua-duanya di UGM itu nggak boleh. Ya. Harus salah satunya itu adalah dari Bandung. Itu masih berlaku, Ayah Bunda. Ya, masih berlaku kalau untuk SNBP. Gitu ya. Itu masih berlaku. Kalau kita mengacu pada
peraturan yang sudah diterapkan sekarang. Kecuali kalau nanti ada peraturan rilis baru. Nah, kita kan masih memantau. Tapi kalau kita masih mengacu pada peraturan terbaru yang kemarin untuk tahun 2004-2025 itu masih berlaku. Baik, ya untuk Bu Mina tes MBTI apakah laksanakan serentak atau ini tadi sudah disampaikan ya Ibu Vina ya. Jadi bisa individu ya, jadi bisa serentak dengan menggunakan aplikasi sekolah. Silakan yang penting komunikasikan. Saat ini sudah bisa diakses. Oke, siap. Baik, nanti saya cek anaknya. Siap. Kak, bagaimana cara mengajukan konsultasi dan waktu konsul apakah pada jam belajar? Tadi udah disampaikan ya Bunda ya. Langsung ke lokasi. Oke. Baik, itu mungkin Ayah Bunda ya. Sekira cukup untuk apa? Barangkali tahu ada lagi, silakan satu lagi karena saya hampir sampai jam 11.45 ya. Ada 2 menit lagi. Silakan barangkali dari Ayah Bunda ada lagi, mungkin satu pertanyaan lagi, mangga yang belum terjawab atau ada pertanyaan lagi silahkan. Sebelum nanti diserahkan ya ke Pak Hasbi. Kalau sudah cukup ya jangan dipaksakan. Mungkin nanti ya Bunda kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan nanti boleh ya menghubungi. Oke. Pak, mohon informasi program free trial class dan referral untuk pendaftar baru. Oke. Nanti mungkin ya Bunda ya nanti setelah ini playernya akan di-share. Mungkin mohon izin Pak Hasbi nanti bisa di-share ya ke langsung aja ke Ibu Vina atau ke grup mungkin grup orang tua siswa untuk program kita dan referral. Insya Allah ada ya Bunda. Nanti apa namanya tinggal ikutin aja mekanismenya. Ya, playernya sudah ada, captionnya juga ada. Nanti Ayah Bunda tinggal akses saja. Gitu ya. Oke, barangkali Ayah Bunda itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Ayah Bunda sekalian sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan ya itu bisa menjadi insight positif dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon maaf juga kalau ada informasi yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini Ayah Bunda pahami ya. Pada dasarnya kita bisa membuka forum diskusi Ayah Bunda dan forum untuk saling apa istilahnya itu melengkapi gitu ya. Dan semoga tadi yang disampaikan mulai dari kondisi sistem pendidikan kita arahnya seperti apa sampai kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan siswa sampai akhirnya NF menyediakan pelayanan seperti apa. Mudah-mudahan itu menjadi gambaran utuh buat kita semua untuk betul-betul ya bersinergi semaksimal mungkin dalam rangka untuk menggenapi ikhtiar Ananda dan Ayah Bunda untuk bisa tembus ke program perguruan tinggi negeri. Baik itu mungkin Pak Hasbi yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya yang telah disampaikan gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin eh, saya rekap mungkin ya untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tryout ya. Untuk tryout itu benar sekali itu harusnya lebih dari 10 kali tryout ya Bapak Ibu untuk siswa itu yang bisa dikerjakan secara online namun dikerjakannya di NF gitu ya. Dikerjakannya itu melalui aplikasi SIP yang bisa diakses di browser gitu atau melalui link. Kalau tahun kemarin itu bisa sampai 14 kali tryout. Kemudian ada tambahan juga sih sebenarnya ya, yaitu di aplikasi sekolah itu sekitar 10 kali tryout bahkan bisa lebih juga gitu ya. Jadi kalau misalkan semua diakses sama siswa itu harusnya bisa dapat 20 atau lebih mungkin ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh siswa. Itu jangan sampai terlewat satu kali pun tryout karena tryout itu sangat penting untuk konsultasi pemilihan jurusan nanti gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk cara mengajukan konsultasi konsultasi untuk siswa ya. Jadi kalau saran dari kami ketika ingin mengajukan konsultasi itu jangan dengan tangan ya, tapi pikiran yang penuh gitu. Maksudnya gimana? Kadang siswa itu minta konsultasi itu, Kak, minta konsultasi mau konsul apa gitu ya, materi apa. Enggak tahu, terangin aja dari awal. Nah, kalau kayak gitu biasanya sih jarang masuk gitu ya ke eh, apa ke memori itu gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengajukan konsultasi, bagusnya sih siswa itu terlebih dahulu untuk mengerjakan soal-soal latihan. Ketika misalkan dari 10 soal itu harusnya sih ada beberapa yang bisa gitu ya.
kemudian paling satu atau dua soal yang nggak bisa dikerjakan. Nah, soal-soal yang sulit seperti itu yang nggak bisa dikerjakan sendiri itu baru diajukan untuk konsultasi, mungkin seperti itu. Kemudian tadi minat anak atau mapel yang kurang diminati tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Karena memang sekarang itu sebenarnya justru di sekolah pun sudah diproyeksikan siswa itu belajar materi sesuai dengan minat anak gitu, terutama mapel-mapel yang sudah eh, dipisahkan gitu. Kalau misalkan anak itu memang pengennya atau minatnya ke teknik, pasti di sekolahnya itu diberikan matematika lanjut, kemudian fisika, kimia, dan lain-lain gitu ya. Kemudian SOP untuk tes minat. Nah, ini tes minat eh, atau MBTI atau tes minat itu sebenarnya sudah bisa diakses di aplikasi sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah bisa dikerjakan atau dilakukan pengerjaan tesnya dari sekarang sampai Juni 2026. Jadi nggak ada batasan waktu, tapi kalau misalkan dikerjakan lebih cepat itu lebih baik. Nanti hasilnya akan kelihatan apa minat siswa itu di mana gitu ya. Kemudian jurusan yang cocok sesuai dengan kriteria siswa itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti juga ada konsultasi jurusan atau konsultasi atau tes minat terkait dengan konsultasi jurusan gitu ya. Nah, kalau ini nanti akan dijadwalkan secara serentak eh, saat sebelum momen pendaftaran di SNBT UTBK gitu. Nanti akan serentak di satu pekan tertentu, tapi nggak semuanya tetap per individu gitu. Nanti bisa sama orang tua atau siswanya aja itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau untuk konsultasi tes minat itu bisa dari sekarang. Kalau nanti untuk konsultasi pemilihan jurusan yang cocok nanti disesuaikan dengan nilai juga nilai tryout siswa itu nanti pas di akhir gitu ya. Insya Allah sebelum siswa itu mendaftar dan memilih fix mau pilih jurusan apa pas pendaftaran UTBK itu nanti kita wajibkan untuk konsultasi dahulu. Mungkin seperti itu ya. Itu mungkin rekapan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan mohon maaf ada yang terlewat gitu ya, boleh mungkin nanti bisa langsung ditanyakan saja ke staf lokasi di NF tempat belajar siswa masing-masing gitu ya. Untuk agenda berikutnya, eh, mungkin harusnya sih untuk penjelasan terkait dengan SIP dan NFIC ya Bapak Ibu sekalian. Namun di sini sepertinya untuk apa staf yang bertugasnya itu ada tamu mungkin ya, ada untuk masalah apa SIP atau sistem informasi pembelajaran siswa itu seharusnya sih sudah diinformasikan oleh staf masing-masing ya. Kemudian untuk yang NFIC juga itu adalah apa aplikasi ketika Bapak Ibu sekalian atau siswa-siswi mengajak teman-teman untuk bergabung di NF, nah itu nanti ada program spesial gitu ya. Maksudnya program spesial itu ada program potongan untuk yang diajak, yaitu sekitar 100.000. Kemudian ada juga insentif untuk siswa atau orang tua yang mengajak gitu ya. Itu sebesar 200.000 rupiah gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara untuk mengajak dan dapat insentif itu seperti apa? Nah ini Bapak Ibu atau siswa harus punya referral dulu ya, harus punya kode referral. Itu cara untuk dapat referralnya itu harus daftar dulu gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke stafnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ngajakin temennya itu harus bilang ya. Jadi jangan sampai ngajakin temen tapi nggak bilang ke staff. Nah itu sayang nanti nggak bakal dapat insentif. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada temennya mungkin ya tetangga atau saudara yang anaknya mau les juga, itu harus bilang ke staff, Kak, saya ngajakin anaknya teman saya gitu ya. Ini bisa dapat insentif gak? Nah, itu harus ditanyakan dulu. Jadi
Jangan sampai kita ngajak-ngajakin teman-teman atau saudara buat les di NF, tapi kita nggak laporan ke staf itu sayang gitu ya, yang harusnya itu dapat insentif, tapi karena kita nggak laporan, itu insentifnya hangus karena nggak diinput sebagai siswa yang direkomendasikan oleh staf. Mungkin seperti itu ya. Aplikasi sekolahnya di Play Store, ya betul di Play Store. Jadi di NF itu ada dua aplikasi, yang satu berbasis web ya, yang satu berbasis aplikasi gitu. Harusnya sih sudah disampaikan ke siswa, siswanya juga harusnya sudah tahu. Mungkin orang tua kalau yang kurang paham, tanyakan aja langsung ke siswa. Untuk pengerjaannya di aplikasi sekolah atau SIP gitu. Itu harusnya siswa sudah tahu. Atau kalau misalkan masih belum paham, siswanya terkait dengan SIP mungkin belum teraktivasi atau seperti apa, itu bisa langsung menghubungi ke staf lokasinya aja gitu paling ya Bapak Ibu. Mungkin cukup demikian ya Bapak Ibu sekalian atas agenda atau informasi yang bisa kami sampaikan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan KBM atau program-program yang lain, silahkan Bapak Ibu. Wah, tadi yang PowerPoint katanya boleh di-share, Pak Agus. Insya Allah nanti di-share untuk ininya ya Bunda ya, untuk apa form PDF-nya nanti saya share. Terus untuk itu Oh, ada pendaftaran Tesla, nanti tinggal di-share aja mungkin ya di grup orang tua. baik, insya Allah nanti juga ada rekaman Zoom ini ya. Kalau misalkan ingin diakses ulang, nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Paling nanti insya Allah kami akan upload di YouTube mungkin ya. Nanti bisa diputar ulang kapanpun gitu. Kemudian itu untuk PowerPoint-nya insya Allah di-share juga gitu ya. Silabus boleh, Ibu ya, nanti silabus bisa bertanya langsung ke staf lokasi mungkin ya. Jadi untuk segala macam sistem informasi, kemudian terkait dengan pembelajaran, konsultasi, jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya ya, jangan sungkan untuk bertanya ke staf lokasi khususnya, karena insya Allah ke depannya itu akan banyak informasi-informasi atau akan banyak komunikasi antara orang tua dengan staf gitu. Jadi kalau misalkan ada yang masih belum paham atau ingin akses tertentu, itu nanti langsung menghubungi staf aja, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. TO kelas 12 sudah ada hasilnya. Harusnya sih sudah ada Ibu ya, Ibu Mai. Jadi biasanya 3 sampai 4 hari itu sudah ada hasilnya. Untuk hasilnya itu bisa dicek di aplikasi siswa, bisa juga dicek aplikasi SIP orang tua. Bagi yang belum bisa mengakses SIP orang tua, sekali lagi bisa langsung ditanyakan ke staf lokasinya, gitu. Dan biasanya juga insya Allah nanti suka dikirim untuk hasil PDF-nya oleh lokasi. Gitu. Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Buku teks yang diberikan NF. Untuk buku teks itu insya Allah ada ya. Untuk siswa-siswi yang sudah mendaftar, biasanya itu harusnya sudah diberikan gitu ya. Untuk bukunya, kalaupun misalkan belum pernah merasa diberi untuk bukunya, itu kemungkinan stoknya belum tersedia mungkin ya, nanti boleh dikonfirmasi ke staf di lokasinya. Kalau untuk buku teks sendiri itu kita sebenarnya bentuknya modul eh, modul singkat gitu ya. Jadi untuk modul yang lengkapnya itu ada di aplikasi mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan belum dapat, Bapak Ibu siswanya belum dapat modulnya, silahkan dikonfirmasi aja, siapa tahu sudah ada mungkin ya barangkali stoknya
belum tersedia waktu siswanya sedang mendaftar. Begitu mungkin ya. Silahkan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk waktunya juga sudah mendekati ke waktu zuhur ya. Mungkin kami cukupkan sampai di sini pertemuan kita melalui Zoom ini. Mudah-mudahan siswa-siswi kita semua mendapatkan kelancaran, keberkahan dalam belajarnya. Mudah-mudahan menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang bermanfaat bagi masyarakat dan orang tua. Ya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Terhun. beranjak, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya akses kamera, boleh di-onin dulu kameranya. Di-onin ya, di-on-kan maksudnya. Awas, Mas. Untuk kita foto dulu, foto bersama ya. Jadi nanti kami coba screenshot. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ada akses kameranya. Oke, baik siap Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman 2-nya tidak ada ya. Tidak ada yang buka. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Izin live. Pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur nuhun, kasih. Kak. Wabarakatuh.